Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya semua Bapak Ibu di pagi hari ini. Saya lihat semua ceria dan penuh semangat. Semangatnya dijaga sampai akhir semester ya, supaya semua perangkat pembelajarannya jadi sesuai dengan yang kita rencanakan. Oke, di pertemuan pertama kali ini kita akan masuk ke materi tentang RPS, ya, rencana pembelajaran semester ya. Kepanjangannya gitu ya, Bu Lilis, benar ya? Betul, Bu Rina. Oke, jadi di sini sifatnya adalah bukan menggurui atau mengajari, gitu, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah bisa membuat RPS, sudah paham apa itu RPS. Jadi kita lebih pada mengingat kembali ya, karena mungkin karena saking bisanya tapi jarang membuat gitu ya, jarang sampai lupa gitu ya. Nah, supaya sama-sama ingat kembali, kita diingatkan oleh Ibu Lilis Widayanti hari ini sebagai pembicara kita yang luar biasa. Bagaimana Bu Lilis, sudah siap? Siap, Bu Rina. Kapan apa Bu Rin tadi, Bu Rin? Tanpa berlama-lama, baiklah, karena sudah jam 10 lebih ini ya, nanti waktunya Bu Lilis jadi terkorupsi, saya yang merasa bersalah nanti ya Bu Lilis ya. Tidak apa-apa. Jadi baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Saya serahkan waktunya kepada Bu Lilis. Silakan Bu Lilis. Terima kasih, Bu Rina. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi, Bu. Pagi. Kurang semangat kayaknya ini ya. Gimana kalau kita punya yel-yel dulu? Nasib itu. Coba yel-yelnya bareng-bareng. Waduh, ini tak kemeriak Bu Rina kalau di yel-yel. Pantun ya? Waduh, saya hari ini lupa sih kalau harusnya ini ya, punya pantun ya. Buah kedondong, buah durian. Gitu ya. Gak ada buah sing lain aku, kok mesti dondong. Oh, salah. Buah manggis, buah kedondong. Bapak Ibu dosen yang manis, semangat dong. Yeay. Oke, pagi ini luar biasa ya Bapak Ibu, karena saya alhamdulillah hari ini diberi kesehatan, kemudian diberi mandat sama Ibu Ratu Purina ya, Ibu Dekan kita tercinta, dan juga Ibu Vivi yang terhormat untuk menyampaikan materi RPS, rencana pembelajaran semester. Saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah sangat ini ya, familiar dengan istilah itu, Dari mulai kita masuk mau menuju AA sudah digembleng dengan pekerti. Kemudian dari prodi sudah beberapa kali ada workshop penyusunan RPP dan RPS. Saya rasa wis ngelontok, saking ngelontok itu lupa mau ngisi apa gitu mungkin ya. Atau apa gimana Bapak Ibu? Saya juga sebenarnya saya sendiri gitu ya. Saya sendiri tuh kalau suruh bikin RPS gitu sama RPP, walaupun ya saya paham RPS itu juga penting, RPP itu penting. Tapi kadang itu kayak berasanya kok jelimet gitu ya. Terus akhirnya tidak bikin atau gimana ya gitu ya. Dan ada lagi mungkin yang kadang saya juga tidak merasuk ke jiwa gitu. Waduh, membuat RPS itu kayak tidak bisa merasuk ke hati itu kenapa sih gitu ya. Saya kadang mengevaluasi diri sendiri dulu gitu ya. Kenapa kok saya seperti itu? Nah, kadang itu ada beberapa poin yang saya kadang kurang paham. Ini diisi apa sih? Gimana sih rumusnya kalau saya orang matematika gitu ya, gimana sih rumusnya mengisi ini gitu. Dari beberapa tabel kan banyak ya apa yang perlu diisi seperti itu. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu sendiri mungkin ada alasan kenapa kok RPS sama RPP-nya belum dikumpulkan. Mungkin bisa dituliskan di chat. Ayo ngaku. Gak dihukum kan Bu Rina ya kalau ngaku ya? Oh ya, karena belum sempat bikin. Enggak dong. Ada lagi?
Penyakit M. Oh, mood. Ada lagi? Kan Oke, karena belum dilatih sama Bu Lilis. Wow, habis ini kalau dilatih berarti kumpulkan loh ya Bu Rizka ya. Merasa tidak sempurna itu RPS-nya, baik, nggak telaten. Terus apa ini? Raba-raba barang. Kalua mata kuliahnya baru mengajar jadi masih meraba-raba. Oke. Baik. Nah, mungkin ini ya, Bu Rizka nanti berarti harus mengumpulkan ini wajib karena sudah dilatih sama Bu Lilis habis ini. Bu Mariana tidak sempurna. Memang di dunia ini tidak ada yang sempurna, Bu Mariana. Nggak telaten, Bu Wiwi. Oke, habis ini telaten ya, Bu Wiwi. Kemudian Bu Puji. Nah, mungkin Bu Puji baru mendapatkan mata kuliah baru nih. Nah, matkul baru, adaptasi. Oke, Pak Adi. Nah, salah satunya Bapak Ibu ya. Salah satunya kenapa kita perlu membuat RPS sama RPP. Yang pertama adalah karena ya seperti ini tadi, kalau ada RPS sama RPP sebelumnya, Bu Puji sama Pak Hati pasti tidak meraba-raba. Paling tidak itu ada acuannya, tinggal memulai sedikit-dikit lah gitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi ketika saya mata kuliah statistik probabilitas gitu ya, saya memiliki RPS sama RPP. Kok ada suatu kejadian, semoga tidak ada. Ada satu kejadian di mana saya mungkin melahirkan gitu ya, 1 bulan saya harus cuti. Nah, RPP sama RPS saya serahkan kepada dosen lain. Nah, itu yang akan membantu dosen lain tersebut untuk mengampu mata kuliah yang saya tinggalkan tadi, yang saya tinggalkan untuk cuti tadi, Bapak Ibu. Jadi itu salah satu fungsinya ya, dengan adanya RPS sama RPP itu sebagai acuan juga ketika kita ada apa-apa gitu ya, kemudian digantikan oleh dosen lain, nah itu untuk pedoman dosen lain itu. Nah, salah satunya itu. Tapi sebenarnya yang paling pokok adalah ketika kita membuat sesuatu, karena perlu WWW, jangan Bu Lilis wangsit waktu. Oh, aduh. Oke Pak Jai. Saya juga butuh diwangsiti Pak Jainal. Diwangsiti apa ya? Oke, nah kemudian ada lagi gini, saya berikan contoh. Kenapa kok ketika kita membuat suatu program gitu ya, kita buat ada namanya perancangan, ada tahap perancangan. Kira-kira kenapa? Kenapa Pak Jainal? Ayo Pak Jainal. Ketika kita membuat suatu program, kenapa harus ada perancangan, ada flowchart? Itu kan mahasiswa biasanya ya Pak Jainal? Betul Bu Lilis. Harus dirancang dulu. Dirancang dulu. Kenapa Pak Jainal harus seperti itu? Kenapa tidak harus coding langsung gitu? Saya mau bikin sistem apa gitu misal. Sistem pakar gitu ya mungkin. Nah, kenapa tidak harus langsung coding Pak Jainal? Ya. Memang perlu dirancang dulu biar apa ya istilahnya pada saat mengerjakan itu bisa lancar mengerjakannya. Tapi kalau langsung dikerjakan bisa aja di tengah-tengah jadi lu kok ini apa istilahnya di tengah-tengah kok jadi ruwet, harusnya balik lagi ke awal kayak gitu, jadinya bolak-balik. Nah, kalau dirancang dulu dari awal, oh gini sampai akhirnya nanti lancar. Mungkin gitu. Oke, terima kasih Pak Jainal jawabannya. Kemudian kalau kita bikin video, kita butuh storyboard nih. Ayo yang mana? Pak Izi, Pak Handri, Pak Faldi? Kenapa kita kalau bikin video kok harus ada storyboard, Pak? Kenapa ya Bu ya? Saya juga nggak tahu. Ya biar terstruktur saja. Setiap shootnya tertata dengan baik dan rapi, supaya kerjanya juga nggak serampangan. Oke, jadi kalau kita ada storyboard gitu kan, misal mau membuat suatu video gitu ya, tujuannya video itu apa? Paling tidak kan sudah ada di dengan adanya storyboard itu tujuan kita bisa tertata. Oh, setelah pada tag pertama apa, tag kedua apa, tag ketiga gitu ya. Kemudian urutannya bisa tersistematis kan seperti itu ya. Kalau tidak salah ya. Ya, dan teratur, gitu kata Puji. Gitu ya Pak Handri ya?
Oke, Bu. Betul. Betul. Videonya biar runtut, biar bagus, ndak mingsle gitu. Terus mungkin ada bagian yang sebenarnya tidak dibutuhkan masuk. Nah, biar tidak terjadi seperti itu. Nah, sama Pak Bapak Ibu bahwa kenapa kita butuh menyusun RPS gitu ya. Oke, kita kali ini akan membahas tentang RPS. Kelihatan nggih PPT saya ya? Nggih, Bu Lilis. Kelihatan. Oke, saya biar tidak merasa sendirian. Ya, Pak. baik. Hari ini kita akan membahas menyusun rencana pembelajaran semester dengan saya, dosen ITB Asia 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah, ya. Waktu itu pekerti kalau tidak salah 2015 ya, 2016. Nah, ini kita diskusi aja Bapak Ibu. Karena yang pasti Bapak Ibu semua juga sudah seringkali mendengar kata RPS. Mungkin kita diskusi aja, jika ada yang tidak setuju nanti kita bisa sharing-sharing. Kita mengingat kembali juga ya. Sama, saya juga lagi proses membuat ini gitu ya. Saya dalam membuat PPT ini pun juga memaknai kenapa kok saya harus menulis ini dan itu. Baik, kenapa kita harus membuat RPS ya? Karena Bapak Ibu kita itu dosen dan dosen itu Bapak Ibu ada undang-undang yang mengaturnya Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada undang-undang mungkin sakarepe dhewe gitu ya kita. Kalau mau ngajar ya sakarepe dhewe pokoknya 16 kali pertemuan, mbuh nanti yang mau disampaikan apa atau karena sudah sangat tinggi jam terbangnya wes sampai apal ngelontok pertemuan siji kok opo loro telu gitu ya. 2, 3 dan seterusnya itu hafal. Jadi tidak perlu RPS. Nah, tapi karena ada undang-undang Bapak Ibu, kita perlu membuat RPS gitu. Dan karena dosen itu adalah seorang profesional gitu ya. Kalau diminta untuk menjelaskan perencanaannya seperti apa harus bisa gitu. Itu salah satu alasannya lagi. Kemudian yang kedua adalah agar langkah pembelajarannya menjadi terencana, tersistematis, dan efektif. Efektif. Kenapa kok efektif? Karena kita punya capaian yang harus kita capai Bapak Ibu. Capaian pembelajarannya itu ada gitu loh. Jadi harus ada step by step. Seperti kita kalau ingin sukses gitu ya, kalau kita mau menempuh Java lah, kalau untuk dosen gitu ya. Nah, kemudian Java untuk lektor. Nah, pasti ada tahap-tahapnya. Oh, harus mengumpulkan berapa akum. Nah, itu terencana, tersistematis, dan agar kita bisa efektif menuju ke lektornya. Nah, seperti itu. Kalau dalam pembelajaran, ketika kita ingin mengajari seorang mahasiswa membuat program, nah, apa yang perlu dipelajari itu perlu dirumuskan kan, Bapak Ibu ya. Materinya apa, pertemuan 1 apa, pertemuan 2 apa, pertemuan 3 apa, pertemuan 4 apa. Nah, apakah semuanya harus dengan ceramah? Tidak, Bapak Ibu. Nah, harus direncanakan juga seperti itu. Kira-kira kalau ceramah terus kan mungkin bosan atau mungkin mahasiswa bisa jadi akan belayu gitu ya kalau terlalu sulit juga. Nah, terlalu sulit, terlalu mudah itu juga perlu difikirkan. Nah, makanya perlu direncanakan. Itulah tujuannya kita kenapa membuat RPS. Nah, RPS, RPP. RPS itu secara keseluruhan dalam semester, secara garis besar kita akan ngapain. Kalau RPP yang akan dijelaskan oleh Bu Widya untuk 2 minggu kembali, 2 minggu lagi, itu adalah setiap pembelajaran, langkah-langkah setiap pertemuan kita, setiap pembelajaran kita, itu adalah RPP. Sedangkan RPS itu dalam satu semester, dalam satu tabel, kita bisa melihat secara garis besarnya kita akan menyampaikan apa, penilaian seperti apa. Nah, oke. Ya, ini ya, RPS itu adalah proyeksi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung di awal bahwa dosen itu adalah seorang pendidik profesional yang mana tugas utamanya adalah transformasi, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu gitu ya, pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan sehingga kita punya tugas yang pertama adalah merencanakan,
melaksanakan, mengendalikan, menilai, mengevaluasi hingga suatu saat kita harus menentukan hasil dari belajarnya mahasiswa kita. Nah, yang pertama adalah merencanakan. Seperti kita tadi membuat program, kita harus membuat flowchart-nya dulu. Kemudian kita membuat video, harus ada storyboard-nya dulu. Nah, pembelajaran pun juga seperti itu, harus membuat RPS dulu agar terencana. Nah, sebenarnya ini sudah pernah dibahas dahulu waktu ada Kaprodi Pak Jenal tentang rencana pembelajaran semester, sudah ada template-nya, sudah rapi Bapak Ibu, saya tinggal menggunakan saja gitu ya. Apa sih yang ada dalam RPS itu? RPS adalah ada semua program studi, mata kuliah, kode mata kuliah, ini semuanya saya rasa sudah paham. Mungkin bagian yang belum yang akan kita bahas hari ini adalah bagian ini. Capaian pembelajarannya seperti apa, kemudian kemampuannya, indikator. Nah, kita ingat kembali. Materi pokok, ini ya. Ini yang di sini, yang di tabel-tabel ini kita akan bahas satu persatu. Oke, kemudian kita bahas dulu yang capaian. Nah, ini capaian rotok rotok jelimet gitu ya. Sebenarnya kalau dalam capaian ini kita belajar ada dua macam capaian. Ada capaian pembelajaran lulusan yang dimiliki oleh prodi dan capaian pembelajaran mata kuliah Bapak Ibu. Nah, mata kuliah itu di setiap mata kuliah Bapak Ibu. Kenapa kita perlu mengacu di capaian pembelajaran lulusan? Seperti saya ya, saya itu orang matematika. Kalau pure matematika murni, saya rasa orang teknik informatika pun dalam satu semester nggak cukup gitu lah ya. Namun ada mata kuliah tertentu seperti statistik probabilitas pun juga harus disesuaikan dengan kebutuhan di teknik informatika gitu. Jadi maksudnya kenapa kita perlu mengacu di CPL-nya. Nah, kalau mungkin secara gampang kalau saya lihat mata kuliah yang di TI itu perlu materi apa sih dalam statistik probabilitas, berarti apa sih materi-materi yang perlu mendukungnya. Nah, contohnya mungkin di data mining. Di data mining membutuhkan regresi, pemahaman regresi, kemudian ID probabilitas gitu ya. Kalau di sistem pakar juga butuh tentang probabilitas, kemudian tentang teorema Bayes salah satunya, derajat keyakinan, derajat kepastian gitu ya kan. Nah, seperti itu perlu dianalisis dulu. Nah, sehingga capaian pembelajaran kita atau materi-materi kita itu tidak jauh-jauh dari materi yang menunjang teknik informatikanya. Nah, kebetulan ketika kita sudah masuk di sini gitu ya, dari prodi sudah ada nih materi-materi yang perlu disampaikan sehingga capaian pembelajaran pun kita bisa langsung merumuskan gitu. Nah, capaian pembelajaran harus spesifik Bapak Ibu, harus spesifik kenapa disesuaikan dengan mata kuliah gitu maksudnya. Kemudian kalau measurable atau terukur maksudnya bisa diukur, bukannya tidak bisa diukur gitu ya. Contohnya diukur, bisa melakukan, bisa membuat video itu masih bisa terukur. Kalau dia tidak bisa membuat berarti dia belum berhasil, mungkin seperti itu. Dan bisa tercapai, jangan terlalu muluk-muluk juga, disesuaikan saja kira-kira mahasiswa bisa mencapainya apa tidak dalam satu semester. Realistik juga, mungkin yang terlalu tinggi, jauh dari materi-materi yang kita ajarkan, di luar akhirnya keluar dari ranah materinya, ya jangan, kalau bisa realistik juga gitu ya. Kemudian terbatas dalam satu semester, dalam satu semester bisa enggak kira-kira dicapai. Ini contohnya ya, contohnya kalau di saya adalah statistik probabilitas, contohnya ini, mahasiswa mampu menganalisis konsep statistik dan probabilitas. Nah, menganalisis itu kognitif, kata kerja untuk kognitif. Kemudian mampu menggunakan konsep dalam psikomotor, ini dalam psikomotor adalah capaian P2. Kemudian memecahkan masalah, itu adalah afektif, di mana capaiannya di A5. Nah, kita bahas ini Bapak Ibu ya, kita mengingat kembali kognitif, afektif, sama psikomotorik. Mungkin ada yang masih ingat? Saya rasa semuanya masih ingat ya Bapak Ibu. Waduh, ini apa ini? Nah, ini adalah taksonomi yang dibuat oleh Bloom, di mana perkembangan otak manusia itu ada 5 tahap.
Ya kita sehari-hari pun gitu ya, kalau ada hal baru diberikan kepada kita gitulah. Katakanlah pasti tidak bisa langsung namanya paham. Nggak bisa, kita akan paham itu nggak bisa dulu. Yang pasti adalah yang pertama adalah kita mengingat-ingat dulu gitu ya. Ketika sudah lama-lama sudah digunakan mungkin gitu seperti itu atau berulang-ulang kali disebutkan apa sih gitu ya. Nah, akhirnya bisa pada tahap paham gitu ya. Nah, ketika kita paham ya, baru bisa mengaplikasikan gitu ya. Kalau tadi Bu Puji sama Pak Hadi masih karena mata kuliahnya baru. Nah, itu mungkin masih belum tahap ke understanding bisa jadi. Nah, ketika sudah paham, oh materinya sudah dipahami gitu ya. Mungkin awalnya mengingat-ingat dulu, meniru dulu gitu. Itu meniru itu dalam tahap psikomotor. Nah, understanding, nah itu memahami. Kalau sudah memahami, Bu Puji sama Pak Hadi nanti bisa mengaplikasikan. Nah, mengaplikasikan di kelas. Kemudian kalau sudah bisa mengaplikasikan, menganalisis, oh gini ya, kalau materi ini kayaknya kalau terlalu lama juga nggak baik, ya, mungkin gitu. Nah, kemudian dalam tahap evaluasi berarti sudah menganalisis tadi, kita bisa mengevaluasi. Oh ini dikurangi deh, ini ditambahi deh gitu ya mungkin. Nah, terus kita bisa creation. Nah, baru bisa nanti membuat RPS baru yang benar-benar mungkin bisa jadi milik atau gayanya Bu Puji dan Pak Hadi. Nah, itu tahap creation-nya. Itu tahap kognitifnya. Nah, dalam tahap psikomotoriknya atau keterampilan, nah mungkin seperti Bu Puji, saya mencontohkan Bu Puji sama Pak Hadi yang tadi ya membuat RPS itu ya. Nah, imitasi. Nah, karena kita belum paham dan masih meraba-raba, bisa jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mengikuti. Nah, mengikuti saja dulu gitu ya. Kemudian kalau sudah merasakan, sudah diikuti, kita bisa memanipulasi dari RPS-nya tadi. Itu tahap keduanya, tahap perkembangan psikomotoriknya. Kemudian kalau sudah agak memanipulasi ya. Nah, ini ada beberapa kata-kata Bapak Ibu yang di bawahnya yang bisa kita gunakan dalam menyusun capaian CPMK yang bagian psikomotornya ya, nah, kemampuan psikomotornya. Nah, manipulasi, kemudian setelah itu presisi, melakukan gerak dengan benar, gitu contohnya, melakukan gerak dengan teliti, gitu ya. Kemudian artikulasi, membuat variasi, gitu ya. Kalau manipulasi tadi menyusun, merakit, merangkai, memainkan. Gitu, oke. Kalau artikulasi membuat variasi, mengkombinasi gerak, nah ini sudah tahap jauh gitu ya, sudah tahap di atas. Kemudian naturalisasi, kalau sudah berulang kali menjadi kebiasaan gitu ya, kemudian bisa melakukan geraknya dengan lebih luas gitu. Kalau dalam olahraga melakukan geraknya dengan wajar dan bisa secara spontan gitu ya. Nah, akhirnya menjadi habit lah seperti itu mungkin ya. Oke, kemudian kalau afektif, ketika kita mendengar seorang dosen gitu, mungkin ya kalau dulu waktu jadi mahasiswa, nah kita mungkin tidak bisa langsung setuju gitu ya, tapi kita mencoba menerima dulu, ya, menanyakan gitu ya, memilih, mengikuti, mungkin menjawab. Nah, sekedar itu saja dulu. Nah, kalau mahasiswa di dalam kelas kita dia masih menanyakan, mungkin gitu ya, kemudian menjawab pertanyaan kita itu masih dalam tahap receiving. Kemudian kalau responding adalah sudah merespon gitu ya, mungkin menawarkan diri. Kalau misalnya ditunjuk ke depan siapa yang mau maju, misalnya seperti itu ya. Nah itu menawarkan diri sudah pada tahap responding. Valuing itu adalah menilai ya, dalam arti katanya menilai, dia bisa menilai yaitu menuntun, membenarkan, menolak, gitu, mengajak. Nah, ini sudah baik apa belum gitu ya. Kemudian mengorganisasi berarti sudah bisa mengatur gitu ya, merumuskan, menghubungkan, menyusun gitu, menyempurnakan. Ini pilihan-pilihan katanya. Mungkin kalau kesulitan bisa melihat kata-kata ini, kemudian mengkarakterisasi atau sudah menjadi karakternya gitu ya. Ini beberapa contoh kata-katanya Bapak Ibu.
Oke, saya juga tidak yang terlalu ahli dalam membuat dari kegiatan afektif ini, mungkin bisa dirasakan oleh masing-masing dari Bapak Ibu, kira-kira yang pas dia di tahap yang mana gitu ya, dengan membuat kata-kata ini gitu ya. Baik, itu adalah CPMK. Kemudian kalau kemampuan yang diharapkan, kita punya beberapa materi yang pasti. Nah, setiap subbab atau bab, nah mungkin kalau di statistik mungkin 8 bab. Nah, dari setiap bab tadi gitu ya, ditempuh untuk beberapa kali pertemuan. Nah, apa yang akan diharapkan dari pertemuan-pertemuan itu tadi? Nah, kita rumuskan di CPMK tadi ya. Nah, maaf, di kemampuan yang diharapkan. Ini sudah berdasarkan materinya. Materinya apa? Kira-kira apa yang ingin diharapkan kemampuannya. Contohnya bab pertama saya adalah data gitu ya. Nah, mahasiswa dapat membedakan jenis data, menyajikan data, menentukan ukuran pemusatan data. Nah, ini kita lihat kata-kata ini. Nah, dan di setiap kemampuan yang diharapkan perlu dirumuskan kognitifnya, psikomotoriknya, afektifnya, gitu ya. Oke, kemudian dari kemampuan yang diharapkan tadi, ya, kita untuk menuju yang diharapkan tadi, kalau mungkin yang diharapkan tadi adalah membedakan jenis data, gitu ya. Nah, mungkin ada tahap-tahap untuk menilai ini. Kira-kira mengukurnya untuk dia bisa membedakan jenis data itu seperti apa? Nah, itu dalam indikator. Kemudian untuk mengukur dia bisa menyajikan data itu apa? Gitu ya. Itu di indikator. Nah, ini ya. Dan indikator itu menilai satu kemampuan saja yang kita bisa menyusunnya adalah dengan ABCD, format ABCD, audience, behavior, condition, degree. Nah, apa itu? Oke, habis ini ya. Kemudian mengandung KKO, kata kerja operasional yang bisa diukur. Mungkin gini, mahasiswa memahami konsep sistem pakar mungkin ya, konsep sistem pakar gitu. Nah, memahami itu belum kita bukan kata kerja operasional karena kenapa? Memahami pun perlu diukur gitu ya, masih tanda tanya. Nah, kalau kata kerja operasional yang benar-benar kita sudah bisa mengukurnya. Gitu. Oke, ABCD tadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. A-nya audiens atau mahasiswa, kemudian behaviornya dapat mengidentifikasi gitu ya jenis-jenis ikan air laut. Nah, kemudian C-nya adalah mengobservasi melalui observasi lapangan bisa menggunakan aplikasi apa gitu ya. Nah, degree itu adalah tingkatannya. Mungkin bisa menyebutkan jenis ikan laut sebanyak 10 mungkin gitu ya. Mengidentifikasi ikan laut sebanyak 10 mungkin seperti itu. Nah, itu indikator. Contohnya adalah misal tadi adalah mahasiswa mampu menjelaskan data atau menyebutkan gitu ya, yang paling operasional bisa menyebutkan jenis data. Nah, itu kalau misalkan diukur ke mahasiswa disuruh menyebutkan datanya ada berapa, ada macamnya, ada apa, data kualitatif, kuantitatif. Nah, itu berarti indikator itu bisa tercapai gitu. Nah, indikator ini nanti yang akan kita bikin mungkin soal atau tesnya dalam menilai mahasiswa gitu ya. Oke, kemudian diisi lagi metode pembelajaran. Banyak Bapak Ibu metode pembelajaran ya. Ada ceramah, tanya jawab, diskusi. Nah, itu yang interaksi langsung dengan dosen dan mahasiswa. Ada lagi mungkin kalau nanti sudah offline kita bisa menggunakan jigsaw. Jigsaw itu nanti ada kelompok mahasiswa dikelompok-kelompokkan. Di situ nanti diberi apa namanya pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 mungkin seperti itu. Nah, dalam satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada kelompok ahli, setelah itu untuk kelompok untuk nomor 1 semuanya berkumpul dari beberapa kelompok. Gitu ya, itu jigsaw. Kemudian presentasi. Kemudian kembali lagi ke masing-masing kelompok asalnya tadi untuk
ya untuk menjelaskan oh nomor 1 seperti ini tadi hasil diskusi dengan teman-teman. 2 seperti apa dan itu jigsaw. Kalau TGT Teams Games Turnamen, nah itu ada turnamennya. Nah ini banyak Bapak Ibu. Nah ini mungkin nanti akan detail dijelaskan pada saat pembahasan RPP tentang pelaksanaan pembelajarannya. Ada lagi STAD, ada PBL, banyak macamnya. Ada pendekatan saintifik gitu ya. Mungkin kalau dalam dalam bidang biologi gitu ya, mengamati pohon, pertumbuhan pohon. Nah, itu saintifik biasanya itu. Oke, pengalaman belajar diisi apa? Pengalaman belajarnya yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa Bapak Ibu yang dirancang oleh dosen agar mahasiswa memiliki kemampuan yang ditetapkan. Contohnya pengalaman belajarnya mungkin mahasiswa survei apa gitu ya, menyusun paper, melakukan praktek, gitu, studi banding, itu pengalaman belajarnya. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu ada 3 macam, ada TM, ada BT, ada BM. Ya, ini ada TM tatap muka, belajar terstruktur sama belajar mandiri. Kalau secara undang-undang gitu ya, SNDikti itu ada 170 menit per minggu dalam satu SKS. Jadi kalau ada 3 SKS Bapak Ibu ada 510 menit per minggu. Kemudian berarti tatap muka 50 menit ya satu SKS, berarti ada 150 karena 50 kali 3 gitu ya. Ada lagi penugasan terstrukturnya yaitu 60 menit. Oh ya, sebelumnya ke sini saya harus ke sini dulu nih. Nah, ini ya. Kalau untuk kuliah dan tutorial dalam 170 menit per minggu tadi dibedakan dalam 3 macam. 50 menit tatap muka, 60 menit belajar terstruktur ini ada ini. 60 menit belajar mandiri. Kalau kuliahnya seminar, 100 menit tatap muka, dan 70 menit kegiatan mandiri. Gitu ya. Tinggal di SKS-nya ada berapa nanti. Kalau praktikum dan lain-lain, semuanya adalah kegiatan. Tidak ada yang TM, BT, atau BM, tapi semuanya kegiatan. Nah, berarti kalau ada 3 SKS seperti saya gitu ya, statistik probabilitas, berarti 510 menit per minggu. Nah, ini diisi berarti bisa jadi apa? 50 menit gitu ya, dikali 3. Nah, setiap pertemuannya ya, ini 1 kali gitu ya. Nah, itu untuk TM-nya. Diisi TM-nya adalah 1 kali 3 kali 50 menit gitu ya. Kemudian, ini ya menit itu. Kemudian ada lagi tugas struktur, belajar terstruktur. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah tugas yang Bapak Ibu berikan. Bisa berupa paper base atau tugas tertulis di kertas. Apalagi? Ya tugas-tugas itu ya. Mungkin ya Bapak Ibu biasanya memberikan tugas-tugas. Nah itu adalah 180 menit per minggu. Tidak di kelas maksudnya di sini ya. Ini dikerjakan di rumah. Oke. Yaitu berarti berapa? 3 kali, kalau 3 SKS berarti 3 kali 60 menit Bapak Ibu. Gitu. Kemudian kalau yang ini BT ya, kalau belajar mandiri itu adalah juga 180 menit per minggu. Nah bisa jadi ya, entah nanti dosen mahasiswanya di sana mau baca-baca buku dan lain-lain. Mungkin tugas dari dosen adalah yang membuat tatap mukanya ini ya, seperti biasa kita di kelas, kemudian sama tugasnya. Nah, setiap minggu itu aturannya seperti itu harusnya, idealnya. Gitu, oke. Kemudian penilaian. Penilaian diisi dengan ada yang tes sama non tes. Maksudnya adalah kalau tes itu yang kita nilai bisa menggunakan paper based test atau computer based test gitu ya. Ya semua jenis tes. Ada kuis mungkin yang biasanya kita siswa menjawab seperti biasanya. Kalau non tes itu contohnya unjuk kerja, portofolio, gitu ya. Kalau waktu praktikum ya disesuaikan aja, berarti non tes, gitu ya. Sama mungkin kalau di kafe kebanyakan hasil karya, nah itu berarti non tes. Kemudian project, nah itu non tes juga. Kemudian indikator di samping tabel atau kolomnya tadi
bentuknya apa, ada indikator penilaian atau kriterianya. Nah, kira-kira dalam satu materi tadi gitu ya, dengan indikator mata kuliah, indikator-indikator yang kita akan capai tadi. Nah, dalam penilaian pun kita juga perlu menentukan kriterianya. Kriterianya kira-kira dalam menilai karya mahasiswa itu apanya? Itu mungkin kebenarannya atau mungkin gradiasi warna, mungkin kalau dalam DKV hasil karya gambar gitu ya. Mungkin kalau dalam fotografi mungkin lain lagi. Nah, itu perlu dirumuskan karena kalau kita saat menilai, nah ini bisa menjadi acuannya. Gitu. Kemudian bobot yang kita isi di kolom bobot yang tadi terakhir. Nah, itu dalam satu bab itu tadi ya. Itu kira-kira tingkat kesulitannya seperti apa? Nah, mungkin bisa juga berdasarkan waktu yang digunakan berapa kali pertemuan untuk membahas bab itu. Nah, itu bisa jadi nanti menentukan persentase atau bobotnya dari bab itu tadi. Tapi sebenarnya itu semua adalah mutlak dari dosen yang bisa mengira-ngira sendiri, mungkin dari kesulitannya gitu ya, presentasinya. Saya kira dia bisa membuat kemampuan dalam 16 kali pertemuan itu bisa mencapai berapa persen gitu dalam satu bab itu tadi. Oke. Nah, dalam penilaian sekiranya ya bisa menentukan afektif, kognitif, sama psikomotorik. Nah, mungkin kalau seperti tadi ya sikap. Nah, kalau dalam membuat sikap tadi membuat suatu proyek, nah ketelitiannya, nah gitu ya, ketepatannya itu afektifnya, itu adalah kita menilai afektifnya, sedang melihat afektifnya gitu ya. Ketepatan waktu pengumpulan tugas, nah itu juga afektifnya. Jadi mungkin satu tugas ada dialokasikan untuk afektifnya berapa persen, kognitifnya, psikomotoriknya, atau mungkin semuanya 100%, kemudian di rata-rata, bisa jadi seperti itu. Kemudian, terus mungkin kalau kognitif itu ya, dari 5 soal semuanya benar, atau mungkin ada yang salah, nah itu biasanya yang kita lakukan, mengkoreksi itu kognitif ya. Mungkin kalau yang jarang kita lakukan adalah afektif sama psikomotorik. Kalau psikomotorik mungkin bisa jadi proyeknya ya bisa menilai proyeknya akhirnya bisa membuat video kah atau mungkin bisa membuat infografik, itu lebih ke keterampilan kan ya. Itu nilai psikomotoriknya. Oke, itu penilaian. Kalau referensi saya rasa semuanya sudah tahu, tapi tidak hanya buku teks gitu ya, bisa jurnal, hasil riset atau internet. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau untuk RPS secara lengkap, Bapak Ibu langsung membuat secara lengkap itu mungkin agak sepaneng gitu ya. Nah, mungkin perlu, nah ini biasanya saya kalau menyerahkan ke mahasiswa, saya tidak RPS lengkap saya, cuman RPS intinya saja, maksudnya apa yang biasanya mahasiswa harus tahu gitu ya. Pertemuan 1 mungkin bahas apa, tanggalnya berapa, materinya apa, kegiatannya kira-kira apa, referensinya apa gitu ya. Kemudian penilaiannya apa. Nah, ini RPS secara sederhana yang bisa diserahkan kepada mahasiswa. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu membuat ini dulu gitu ya. RPS sederhana dulu, yang simple dulu. Kemudian nah, di sini sudah ada kegiatan gitu ya. Kemudian mengembangkannya kepada RPS yang lebih lengkap gitu ya. Nah, mungkin ini tugasnya nanti. Sebelum ke tugasnya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, Bu Rina, mungkin ini sesi pertanyaan langsung. Wah, luar biasa. Saya jadi langsung bling teringat kembali kenangan masa lalu ya. Ya, alhamdulillah sudah masih banyak yang teringat terlupakan. Nah, ternyata sudah di-refresh lagi sama Bu Lilis ini ya. Jadi ternyata memang banyak sekali hal yang sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita sebagai dosen, tetapi justru kadang
ya kita cuman sambil lalu aja asal tahu tapi tidak pernah kita terapkan seperti itu ya Bu Lilis ya. Terkait Nggih. dengan masalah mengajar juga, ternyata sebelum mengajar itu sebenarnya banyak sekali hal yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan bagaimana kita menyampaikan materi di kelas, materinya seperti apa, masalah alokasi waktu dan sebagainya itu ya. Tadi sudah banyak sekali diingatkan oleh Bu Lilis. Monggo Bapak Ibu dibuka sesi pertanyaan lengkap, mantap ya dari Bu Lia. Monggo silahkan yang lain bisa menanyakan langsung ke pakarnya. Iya, Ini kita untuk diskusi undang. aja gitu. Oh Jadi kalau- iya, selamat datang juga kepada Bapak Ibu rekan-rekan dari FEB yang sudah mau bergabung. Ada Bu Dura, ya, ada Pak Aziz, ada Pak Aditya, ada siapa lagi? Bu, mau tanya Ya, Bu. monggo silahkan Bu Dura. Ya, Bu Dura. Sebenarnya mau ini tapi ternyata udah di-chat sama sopo ya iki yo. Sebentar, sama Pak Abdul Hadi. Hadi ya, sama Pak Hadi. Hmm. Gini, mengenai online kan sejauh ini kan kita kan memang pembelajarannya online. Iya. Pertanyaan saya adalah apakah ada perbedaan antara RPS daring maupun luring? Itu yang pertama. Terus kalau memang ada beda, letak indikatornya pun pasti akan beda ya, seperti penilaian apa itu pasti akan berbeda. Nah, itu bedanya di mana? Terus kayak afektif konektif psikomotoriknya itu apakah juga berbeda? Terus yang ya itu selanjutnya terus selanjutnya kan apalagi sekarang juga pembelajaran itu kan kita mau beralih ke memang rencananya mau offline ya. Nah, cuman kan selama kita pembelajaran ini ternyata juga ada melakukan blended learning di mana ada offline dan online. Nah, apakah RPS itu juga akan berbeda atau seperti apa gitu, Bu? Terima kasih. Nggih. Saya langsung jawab ya Bu Rina ya. Oke. Nggih, monggo. Nggih, saya jawab sekemampuan saya gitu ya Bu Dura ya. Mungkin bisa ditambahkan dari Bapak Ibu mungkin yang ada yang tahu enggak apa-apa, kita diskusi aja di sini. Nah, kalau sekarang memang online Bapak Ibu, RPS itu kan rencana pembelajaran kita semester. Setiap semester kondisinya mungkin berbeda. Jadi kalau bisa setiap semester juga diupdate. Seperti sekarang ini kan juga kita kondisinya adalah online ya, atau mungkin blended. Nah, ya berbeda Bu Dura. Berbedanya adalah di mana? Di mungkin pengalaman belajarnya, bisa jadi mungkin ditambahi ada online secara online gitu ya, atau seperti apa, kemudian bentuk metode pembelajarannya. Bentar. Nah ini bentuk metode pembelajarannya pasti juga berbeda Bu Dura. Kalau dulu kita offline bisa menggunakan metode pembelajaran macam-macam gitu ya. Mungkin yang biasanya banyak game, bisa pakai game gitu ya mungkin. Kemudian mungkin demonstrasi di kelas, di depan kelas. Mungkin dulu waktu offline seperti itu. Tapi kalau online kan enggak bisa seperti itu. Nah, mungkin disesuaikan saja. Ya mungkin bentuk atau metode pembelajarannya entah itu ceramah atau tugas mandiri atau bagaimana. Nah, biasanya mungkin ini pembelajaran lewat video mungkin gitu ya. Nah, belajar mandiri lewat video. Nah, itu bisa. Kemudian metodenya berarti kan ceramah gitu ya. Kemudian penugasan. Nah, paling gitu metodenya. Itu ceramah, kemudian demonstrasi, mungkin demonstrasinya lewat video, mungkin ditambah seperti itu, kemudian penugasan. Nah, mungkin diskusi ini masih bisa ya, diskusi ya. Masih bisa, mungkin bisa lewat komen-komen itu, nah itu bisa. Kemudian mungkin kalau Zoom, masih bisa juga presentasi. Nah, saya rasa fleksibel aja. Bisa dituliskan semacam seperti itu tadi Bu Dura. Mungkin ada, ya mungkin masih bingung Bu Dura gimana? Halo? Iya Bu. Terima kasih. Berarti intinya gini ya, kalau misalnya pembelajarannya kan awal semester itu kan biasanya kita dikasih tahu besok pembelajarannya daring, besok pembelajarannya luring. Berarti
dari pemberitahuan awal itu sebelum perkuliahan dimulai kita wis mulai ngerombak RPS maunya seperti apa kayak gitu ya atau gimana? Nah, RPS itu Bapak Ibu namanya juga rencana ya. Rencana. Berarti kan sebelum kita belajar masuk semester itu, sebelum kita maksudnya pembelajaran satu semester itu, kita sudah punya RPS-nya. Ya, kira-kira nanti ya mungkin kecuali waktu awal-awal pandemi, masih offline, dikira offline, ternyata besoknya sudah online. Nah, itu mungkin direvisi gitu ya. Tapi kan paling tidak kita paham apa yang perlu kita jelaskan. Mungkin ceramahnya tinggal diubah ke dalam video aja, mungkin seperti itu. Kemudian penugasan. Mungkin kalau ada yang pakai metode macam-macam, mungkin metode yang harus bertemu gitu ya. Mungkin pakai STAD atau gimana. Nah, kan mungkin pakai Zoom sekarang juga bisa ya, di breakout room seperti itu. Nanti dari breakout room, kemudian di breakout lagi, mungkin kalau Jigsaw ya, di breakout lagi beberapa teman. Nah, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Bu Dura. Jadi harusnya ini harusnya di awal semester kita harus punya rencana ini gitu. Harusnya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Namanya juga rencana. Ya, jadi kalau boleh menambahkan sedikit Bapak Ibu, jadi sebenarnya di awal pada waktu Bapak Ibu diberi kabar gitu ya, diberi kabar bahwa semester depan Bu Lilis akan ngajar statistik misalnya, itu ya. Yang baik sebenarnya Bapak Ibu adalah mengkonfirmasi ke prodi apakah sudah terdapat RPS atau RPP-nya. Kalau sudah ada, bisa minta kopinya dan melakukan yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Lilis, yaitu menjiplak tadi Bu ya. Nyontok dulu yang semester kemarin kayak apa sih gitu. Terus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalnya saat ini nanti mau blended nih, atau mau full online, atau mau apa. Nah, kita tinggal menyesuaikan. Kalau secara umum, yang namanya CP-nya, kemampuan akhir yang direncanakan, indikator, materi pokok kan harusnya sama persis gitu ya, sama persis. Nah, mungkin yang bisa diubah adalah masalah bentuk metode pembelajarannya tadi, kemudian penilaian, mungkin referensi kalau online beda nih referensinya, ditambahkan juga referensi video dari YouTube misalnya. Nah, itu kita tinggal menyesuaikan paling 2-3 kolom aja lah kalau disesuaikan dengan kondisinya. Nah, kalau mau lebih detail sebenarnya mungkin nanti yang di RPP ya Bu Lilis ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau Jigsaw tadi, berarti di RPP mungkin bisa dituliskan lebih detail langkah-langkahnya. Nah, pertemuan 1 butuh bikin Google Form misalnya, pakai Mentimeter misalnya, pakai breakout room di dalam Zoom misalnya, bisa dituliskan lebih detail tools yang akan digunakan di dalam pembelajaran itu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah punya gambaran, nanti di pertemuan kelima saya butuh menggunakan Zoom untuk 100 orang, nanti akan ada breakout seperti ini, seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga sudah bisa booking mulai dari awal semester gitu, misalnya mau pinjam Zoom-nya di kampus gitu. Atau mungkin nanti di pertemuan keberapa saya akan ada kegiatan seperti ini. Nah, itu sebenarnya seharusnya di awal semester gitu ya. Tapi kan biasanya kan kita yang penting kan ya pokoknya kita yang penting jalan dulu gitu ya. Sehingga di akhir semester biasanya kita minta Bapak Ibu mengumpulkan RPP dan RPS yang sudah disesuaikan dengan semester ini gitu. Dan itu pun banyak yang nggak jadi gitu ya. Nah, ini salah satu caranya supaya kita semua memaksakan diri kita ya Bapak Ibu, supaya bisa mewujudkan bentuk RPS dan RPP untuk mata kuliah kita, minimal semester depan bisa digunakan sebagai referensi untuk dosen lain yang akan mengajar mata kuliah yang sama dengan kita. Betul. Jadi nanti kalau ada dosen baru itu tidak serta-merta bikin baru, tapi bisa menjiplak dulu. Terus apa tadi? Memanipulasi sampai suatu saat bisa membuat sendiri seperti itu. Kalau RPP, memang RPP sama RPS yang baik itu yang ketika dibaca oleh seseorang atau orang lain itu orang lain bisa mengaplikasikan, Bu Rina. Jadi misalkan RPP hari ini saya
mau merencanakan pembelajarannya ini ya, pakai breakout room dan lain-lain itu detail di RPP-nya. Di setiap pertemuan kalau bisa ada RPP. Kalau bisa, semoga bisa ya. Jadi setiap pertemuan Harus itu bisa. kalau dalam dunia pendidikan begitu Bu Rina harusnya. Kalau RPP itu setiap pertemuan harus ada rencana dulu pelaksanaannya seperti apa. Jadi ketika di kelas itu nggak ngeblank dan waktunya juga benar-benar bisa maksimal. Jadi ya walaupun meleset-meleset lah paling enggak, karena namanya juga rancangan ya. Tiap kegiatan ini butuh waktu berapa. Nah itu sampai seperti itu kalau di RPP. Dan kadang ada juga RPP yang sampai kata-kata yang akan keluar itu kira-kira apa. Nah, itu ada yang seperti itu juga. Oh, scriptingnya gitu Bu ya? Script saya mau ngomong apa gitu. Betul, scriptingnya seperti apa itu juga ada yang sampai seperti itu. Karena tujuannya adalah nanti ketika ada apa-apa mungkin gitu ya, terus ada dosen yang ingin menggunakan pun tidak bingung juga mau ngapain gitu. Oh, nanti paling tidak gambarnya seperti ini. Tapi sebenarnya untuk kita sendiri, nanti jadi kalau di kelas itu ada kondisi apa, kalau sudah ada RPP-nya, oh aku mah ngarep ini toh. Nah, itu bisa dilakukan, enggak ngeblank tiba-tiba di kelas. Aku mah ngerti apa ya gitu. Nah, itu tujuannya ada RPP, dan kalau untuk RPS adalah dalam satu semester itu gambarnya mau ngapain. Kemudian nanti waktu ke mahasiswa bisa cerita, kita tuh mau ngapain sih nanti gitu ya. Begitu Bu Rina. Ya, jadi ini juga bisa jadi untuk meminimalisir kekecewaan mahasiswa juga ya. Contoh di beberapa semester yang lalu kan ada juga dari masukan mahasiswa yang sempat waktu itu dikasih Google Form ya untuk ngisi tentang evaluasi pembelajaran. Ada beberapa yang menuliskan misalnya gitu ya, kalau ngasih tugasnya kok tidak sesuai dengan materi yang disampaikan gitu. Terus kalau ngasih tugas itu instruksinya nggak jelas, harus dikirimkan kemana, file tipenya apa misalnya. Nah kayak gitu tuh sebenarnya bisa kita minimalisir dengan membuat perencanaan dulu di depan gitu ya Bu Lilis ya. Iya, apalagi kalau dosen kan pekerjaannya banyak itu ya. Kalau sudah ada RPS, oh nanti pertemuanku keempat itu mau gini ya kemarin. Nah, paling enggak itu satu kali mikir, nah kita bisa gunakan nanti waktu satu semester gitu. Gitu. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan sesuatu untuk kita diskusikan bersama di sini. Nanti ada tugas ya Bu Rina ya? Oh ya pasti dong. Nanti ada tugas Bapak Ibu yaitu membuat RPS. Kita kan ada 2 kali pertemuan ya, hari ini sama minggu depan Mas. Nah itu targetnya adalah RPS semua mata kuliah jadi. Mata kuliah yang Bapak Ibu ampu masing-masing ya. Jadi kalau saya ngampu 3 berarti harus buat 3 ya Bu Rina ya? Iya dong, kan ada tim teachingnya juga Bu. Ada yang satu mata kuliah diampu oleh beberapa dosen kan bisa juga berkolaborasi ya. Okay. Bapak Ibu untuk melihat mata kuliah Bapak Ibu yang ngajar siapa saja bisa diakses link SK dari fakultas yang sempat saya sampaikan dulu yang di FTD ya, kan ada di sana ada surat tugas buat Bapak Ibu untuk membuat RPP RPS. Nah, di sana kan ada namanya, misalnya mata kuliah statistik yang ditugaskan adalah Bu Lilis dan Pak Lukman misal gitu. Jadi namanya ada di sana. Oh ya, bisa kerjasama gitulah ya. Iya. Buset, jari Pak Andri. Enggak Pak Andri, jari ini katanya takon afektif Pak Andri. Iya, wes puasa Pak Andri loh. Puas, lemas. Iya Bapak Ibu, emang jelimet ya, agak jelimet ya. Tapi maksudnya kalau kita sudah paham apa sih yang akan kita isi gitu ya, paling tidak kita bisa mengisinya tanpa harus mikir banyak-banyak. Nah ini contohnya tadi alokasi waktu. Saya sebenarnya awalnya tidak paham ini alokasi waktu mau diisi apa maksudnya gitu. Nah ternyata ada undang-undangnya ternyata. Ada 170 menit per minggu. Tuh, tadi ada rumusnya sendiri isinya. Kalau metode pembelajaran mau search banyak Bapak Ibu. Bu Lilis. Iya Bu Puji.
Oke, tanya. Bu, Nggih, monggo. namanya RPS ya kan itu kan masih rancangan kita kan ya, rencana Nggih. kita 1 semester ya. Namun kan dalam pelaksanaannya kan kita juga ada RPP yang setiap pertemuan itu kan ya. Nah, ketika kita itu melakukannya apa namanya di tengah jalan, tiba-tiba apa namanya tidak sesuai dengan apa namanya yang di RPS-kan. Kan misalkan gini, mahasiswanya itu kan yang kita harapkan itu nanti itu sampai sesuai dengan setiap pertemuan ini capaiannya ini. Tapi ketika kita melihat kondisi mahasiswa itu kan beda-beda ya Bu ya. Kadang itu apa namanya, aduh ya apa iki lek diterusno dipaksakan ini kok anak enggak nyambung. Tapi misalkan apa namanya nggak diteruskan itu nggak sesuai dengan RPS. Kalau terjadi yang seperti itu, Bu Lilis itu memilih yang mana? Apa namanya memaksakan sesuai dengan RPS-nya itu ataukah apa namanya kayak menunda kayak apa stuck gitu loh di situ atau membatasinya atau seperti apa Bu? Kira-kira pemahamannya ini nanti berpengaruh kepada mata kuliah lain enggak, Bu? Pastinya. Nah, kalau saya sih kalau seperti itu memilih anak-anak bagaimana biar paham ya. Jadi mungkin alokasi waktunya yaitu untuk evaluasi kepada RPS ke depannya Bu Puji, bisa jadi seperti itu, tidak harus dirombak RPS kita yang sekarang ini ya. Ya, karena namanya juga rencana bisa jadi berubah. Nah, itu untuk evaluasi Bu Puji sendiri, ke depannya RPS-nya, oh untuk materi ini mungkin butuh waktu lebih panjang. Kalau memang mata kuliah, pemahaman itu benar-benar urgent, bisa bisa berpengaruh pada mata kuliah lain kalau tidak dipahami gitu ya. Nah, ya berarti harus tercapai, cuman metodenya seperti itu ya, atau gimana? Nah, itu bisa dirubah sebagai bahan evaluasi. Jadi tidak harus mengikuti benar-benar gitu ya Bu Puji. Mungkin nanti itu oke lah agak di apa namanya dilonggarkan. Oh nanti butuh waktu 1 pertemuan lagi, oke. Nggak apa-apa kalau seperti itu. Berarti kalau untuk materi tetap harus tercapai semuanya Bu ya? Kalau memang urgent nggak apa-apa seperti itu Bu Puji. Kalau memang nggak terlalu urgent, saya rasa oke lah agak dibawahkan standar mungkin begitu. Kan memang prinsip kita kalau bisa membuat capaian pembelajaran itu yang bisa kira-kira yang bisa dicapai oleh mahasiswa ya, dan bisa mendukung CPL atau capaian pembelajaran lulusan dari prodi. Masalahnya kadang itu kita tuh berusaha untuk capaian lulusan dari prodi kayak gitu. Cuman kadang apa namanya kita tahu lah kapasitas dari mahasiswa kita seperti apa kayak gitu kan. Jadi apa namanya kadang kita paksakan gitu, kadang anak-anak rada nggak ngerti atau apa seperti apa. Mungkin seperti itu loh Bu Lilis yang menjadi dilema. Apakah saya meneruskan apa namanya sesuai dengan RPS saya ataukah saya downgrade apa namanya RPS saya atau seperti apa gitu Bu Lilis. Yang jadi dilema itu kayak gitu. Ya Bu Puji, I know. Saya juga pernah alami seperti itu kok. Cuman ya kalau bisa ya Bu Puji ya, idealnya ya bisa tercapai. Kalau memang tidak bisa, karena kalau memang itu mendukung pemahaman untuk mata kuliah lain, nah nanti takutnya di mata kuliah lain akhirnya tidak bisa paham. Gitu. Kemudian bisa dievaluasi juga alokasi waktunya, atau mungkin latihan-latihannya mungkin bisa diperpanjang, diperbanyak seperti itu, atau gimana? Atau diskusi, dibuat kelompok atau seperti itu. Kalau pemahaman itu saya rasa sebenarnya mungkin mahasiswa bisa paham, cuman mungkin strateginya dari dosennya perlu dievaluasi lagi. Mungkin strategiku ini kurang, strategi seperti ini kurang tepat mungkin ya, anak-anak kurang bisa menerima mungkin. Kan banyak ya, mungkin target mungkin terlalu sulit bisa jadi. Nah, maksudnya di sini terlalu sulit, mungkin soal-soalnya bisa jadi terlalu sulit atau gimana, atau nah itu juga perlu disesuaikan dengan apa yang kita jelaskan pada saat kuliah. Jangan terlalu muluk juga untuk soalnya, tetap harus disesuaikan dengan apa yang telah kita sampaikan juga Bu Puji.
gitu. Mungkin kalau memang aduh kok enggak paham arek-arek iki wangel gitu ya. Mungkin dimotivasi lagi, dikasih apa tayangan video atau gimana. Nah, banyak Bu Puji mungkin ya setiap dosen lah yang pasti tahu gitu ya. Gimana kira-kira kondisi kelasnya. Tapi kalau bisa dari apa yang kita rencanakan itu kita bisa capai. Kalau memang tidak bisa capai, kita evaluasi. Kita evaluasi. Jadi prinsipnya seperti itu. Kita rencanakan kalau memang ini tidak bisa tercapai, kira-kira dievaluasi bagian mananya lagi yang harus dievaluasi, entah waktunya, entah materinya terlalu padatkah dalam satu semester. Nah, kalau sudah terlalu padat, mungkin bisa rembukan sama Pak Kaprodi, mungkin statistiknya mau ada statistik 1, statistik 2, mungkin gitu ya. Gitu. Gimana Bu Puji? Dalam. Ada request ini, alisnya nggak kelihatan ya Bu. Nah. Oh, ya menambah sedikit aja ya yang disampaikan Bu Puji tadi. Saya kira itu adalah masalah klise yang hampir semua dosen pernah mengalami, termasuk saya gitu. Tetapi permasalahan seperti itu kadangkala itu tidak terjadi di semua kelas gitu ya. Kita tahu kemampuan mahasiswa kita seperti apa. Kadang ada kita ngajar satu mata kuliah yang sama ada 2 atau 3 kelas misalnya gitu ya. Di kelas yang A ini ternyata capaian pembelajarannya bisa tercapai sampai RPS-nya selesai semua gitu ya, bisa. Tapi di kelas yang B kok nggak bisa kayak gitu. Di kelas C mungkin tidak tercapai secara utuh, tetapi sudah lebih banyak dari kelas B gitu. Kadang ada kalanya seperti itu gitu. Nah, saya nggak tahu kalau secara aturannya seperti apa, hal seperti itu dituangkan di dokumen apanya, mungkin nanti Bu Lilis yang bisa menyampaikan, mungkin dibedakan di RPP-nya atau seperti apa Bu ya, kalau kita misalnya ada beberapa kelas paralel tapi capaiannya sebenarnya kalau capaian pembelajaran harusnya tetap sama, cuman mungkin yang beda adalah metodenya gitu ya. Metodenya, saya setuju yang disampaikan Bu Lilis tadi, memang nanti di akhir semester akhirnya kan harus ada evaluasi, dan evaluasi itu bukan kita sendiri yang mengevaluasi gitu ya. Idealnya memang setiap akhir semester kita juga ada evaluasi setiap prodi gitu ya, setiap prodi semua dosennya ngumpul kembali, mengevaluasi bagaimana pembelajaran dalam satu semester, capaian pembelajaran apa yang tercapai, apa yang tidak tercapai, atau bahkan mungkin ada mata kuliah yang capaian pembelajarannya itu terlalu rendah, banyak waktu terbuang, misalnya materinya kurang, nanti bisa ditambahkan. Nah, kayak gitu, itu sebenarnya memang harus dievaluasi setiap semester paling tidak. Nah, di sana nanti prodi lah yang bisa memutuskan apakah mata kuliah X ini capaian pembelajarannya bisa dinaikkan, diturunkan gitu ya, ditambahkan di apa, itu sebenarnya kembali ke prodi. Jadi ini masukan juga kepada kita belum pernah ya melakukan hal ini, mungkin nanti ke depannya kita coba planningkan, sekali-kali kita coba untuk evaluasi kurikulum kita bareng-bareng ya, di akhir semester gitu ya Bu Lilis ya. Harusnya di akhir atau di awal semester? Di akhir kayaknya Bu. Jadi akhir, biar apa namanya? Awal semester bikin RPS RPP gitu ya, akhir semester dievaluasi gitu ya. Nah, nggih. Oke, Pak Handri, Pak Jenal, Pak Samsul. Bu Francisca mau tanya dong gitu. Bu Lilis nanya dong, tapi jangan sebut nama saya. Oh, jangan sebut, maaf. Juga sih, total aku nggak boleh sebut nama, tak boleh sebut namanya gitu. Lah kait moco, terus aku mau apa takono. Ayo tanya Bu Siska. Gini, kadang kan kita kalau misalnya ini sekalian ya, sama nanya ke Bu Rina sama nanya ke Bu Lilis juga. Kadang kan kita kalau misalnya nyusun RPP RPS kan bersama tim gitu ya. Nah, kadang kita udah sepakat dengan tim bahwa materi yang akan kita sampaikan di kelas adalah A, B, C, D, E. Kemudian itu pun kita juga sudah menyesuaikan dengan kondisinya mahasiswanya Asia gitu kan ya. Nah, sometimes itu kita sudah mencoba untuk menyesuaikan dengan RPP RPS yang sudah disepakati bersama. Tetapi
mungkin ada 1-2 kelas yang tidak ekspektasi tidak sama dengan realita gitu loh. Sementara kita sudah sepakat di awal untuk ya sudah ini sudah kita kurang-kurangi, kita sesuaikan kondisinya dengan mahasiswa Asia gitu loh. Nah, efeknya ke belakang adalah ketika materi itu tidak tersampaikan secara penuh, akhirnya mempengaruhi di mata kuliah lanjutan lainnya, seperti misalnya konsentrasi lainnya gitu loh, Bu. Nah, itu gimana? Artinya gini, di saat kita sudah berusaha untuk mencapai RPP RPS sesuai dengan kesepakatan di awal, tetapi di kelas sebelah itu tidak gak tutup gitu loh maksudnya. Lah ini yang membuat akhirnya di mata kuliah lain efeknya jadi kepontal-pontal, jadi merusak RPP RPS karena kita nggak bisa menyampaikan materi A kalau materi X ini belum disampaikan. Akhirnya kita harus review lagi, akhirnya nggak beres-beres. Nah itu kadang yang seringkali menyebabkan di kelas itu RPP RPS itu tidak tersampaikan dengan baik, benar, dan sempurna. Ya sebenarnya kasusnya hampir sama kayak yang tadi kelas paralel itu ya Bu Frans ya. Cuman ini bedanya dosen yang ngajar berbeda gitu ya. Betul. Kalau yang tadi yang coba saya jelaskan kan dosennya tetap kita satu, tapi kita punya beberapa kelas paralel dan ternyata kondisi mahasiswa di dalam kelas itu beda-beda gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan capaian pembelajarannya harus tetap sama. Tetapi memang kita sebagai dosen kan harus bijak mana sih dari materi ini yang memang wajib harus kita sampaikan karena mempengaruhi mata kuliah lanjutan, atau mana sih yang hukumnya sunnah anak-anak bisa dilepas untuk mandiri belajar sendiri gitu ya. Sebenarnya kan harus bisa seperti itu. Nah kalau kelemahan kita selama ini memang ya Bu Francisca, kita tidak ada monitoring dan tidak ada evaluasi dari setiap semester gitu. Nah mungkin kita bisa sedikit move on gitu ya, bisa sedikit memperbaiki diri. Salah satunya mungkin kita agendakan rencananya ya baru muncul ini tadi idenya akhir semester mungkin nanti akan kita rutinkan untuk melakukan evaluasi kayak gitu mungkin ya. Jadi dalam satu semester mata kuliah X yang ngajar siapa saja, kemarin capaiannya sampai mana gitu ya, atau materinya paling nggak yang disampaikan sampai mana. Kalau memang ada seorang dosen X yang ternyata waduh kasarannya melanggar RPS gitu ya dan merusak tatanan ya itu nanti kembali lagi ke prodi gitu ya. Wah lek ngono semester ngarep gak usah dikai mata kuliah iki, dikai mata kuliah baru lagi misalnya kayak gitu. Begitu Bu Frans. Iya. Oke, Bu Rina. Mungkin nambahkan saja ketika saya mau tidak membuat RPS mungkin gitu ya, atau mungkin tidak manut sama RPS gitu ya. Apa yang saya harus sampaikan misalkan 8 bab gitu ya dalam 16 kali pertemuan saya bagi. Nah, ketika saya tidak membuat itu, kadang itu satu materi bisa berlarut-larut gitu. Sampai mungkin harusnya 2 kali pertemuan itu bisa sampai 4 kali pertemuan, terus tiba-tiba Pak Lukman menyamperi gitu ya. Bu Lilis sampai apa? Mbok gitu ya. Mbok Lilis sampai apa? Sampai ini gitu ya. Nah, ketika saya tidak manut seperti itu, dosen lain sudah sampai materi berapa gitu ya, saya masih materi itu aja nuruti mahasiswa gitu ya. Nah, kalau ada RPS, ada kontrak, mungkin gitu. Nah, paling tidak itu adalah acuan kita Bapak Ibu. Jadi nanti agar capaian itu loh mau dicapai gitu ya. Setiap kita komitmen satu pertemuan nanti harus bahas ini, mungkin gitu ya. Satu pertemuan bahas ini gitu. Nah, alokasi waktunya kita mau nilai seperti apa? Nah, itu kalau bisa manut dengan apa yang kita rencanakan. Karena kadang kalau kita memang kondisinya pasti nanti setiap pertemuan juga akan akhirnya berbeda dengan kondisi eksternal yang macam-macam gitu ya. Tapi paling tidak kalau kita sudah berencana seperti itu tidak jauh-jauh lah melesetnya. Gitu. Gitu Bu Rina, tambahan dari saya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Bu Lilis, kalau yang terkait kelas paralel, masih kelas paralel ya. Jadi kalau misalnya kelas paralel gitu ya Bu? Kelas paralel itu satu mata kuliah tapi ada banyak kelas gitu loh Bu. Satu mata kuliah ada banyak kelas. Ya misalnya statistik ada kelas C1, kelas C2, kelas C3 gitu. Ya. Jadi paralel ada 3 kelas ya, misal kayak gitu. Nah, terus seperti yang saya sampaikan tadi bisa jadi kelas C1 sama kelas C2 sama kelas C3 ini kemampuan mahasiswanya beda-beda, Bu. Jadi ada dosen beda angkatan yang mungkin, gitu tak, Bu?
ya bisa jadi beda angkatan, bisa jadi seangkatan, tapi kan kadang kita nemuin ya di kelas C1 ini arek aktif-aktif gitu ya, terus rajin gitu, tapi di kelas C2 ini nggak pernah ada yang ngumpulin tugas, misal kayak gitu. Itu kan kadang pernah terjadi juga heterogen seperti gitulah itu. ya macam. Jadi heterogennya itu kelompok setiap kelas gitu. Jadi misalnya kelas A ini kelas arek rajin gitu, kelas B itu kelas arek sing agak rajin, kelas C itu kelas arek muales pol misal kayak gitu ya. Nah, terus pada waktu kita menghadapi kondisi kelas seperti itu kan bisa jadi praktek belajarnya di dalam kelas itu berbeda-beda gitu ya. Meskipun mungkin yang ngajar satu orang yang sama, tapi pada waktu di kelas A, B, C itu bisa jadi caranya berbeda, metodenya berbeda, bla bla blanya mungkin bisa jadi beberapa materinya juga berbeda gitu ya. Nah, itu untuk membedakan itu ditulisnya di mana, Bu? Di RPS-nya atau di RPP atau ada dokumen lain, Bu? Sebentar Bu Rina, kalau untuk kelas paralel itu kan ada C1, C2, C3 gitu ya. Kalau kita belum ada tes, maksudnya tes kemampuan mereka, kemampuannya rendah atau tinggi, saya rasa semuanya bisalah kita perlakukan sama. Kecuali kalau memang ada tes sebelumnya, kayak mungkin ada kelas unggulan kayak gitu ya. Ada kelas dengan kemampuan rendah. Nah, pasti itu bisa kita bikin RPS-nya lebih berbeda. Tapi kalau memang tidak ada semacam itu, walaupun itu sebutannya paralel dan lain-lain, nah dengan kebiasaan yang beda pun, saya rasa satu RPS tetap disamakan juga nggak apa-apa sih Bu Rina. Kecuali mungkin ada tes sebelumnya ya Bu Rina ya. Oh, C1 itu kemampuan tes IQ-nya mungkin dari tes tes masuk atau gimana, rata-ratanya rendah. Kan memang idealnya berarti RPS-nya di depan itu kan sama gitu ya. Kalau misalnya memang sudah ada mahasiswa tadi sudah diklasifikasikan pakai tes, mungkin bisa jadi berbeda gitu ya. Betul. Nah, kita sekarang kan kembali ke Asia gitu Bu ya. Di Asia ini kan jarang sekali RPS itu jadi di depan sebelum kita mengajar gitu ya. Bahkan kita sambil ngajar sambil nyusun RPS, setelah selesai ngajar baru nulis RPS, atau bahkan sudah selesai mengajar pun nggak mikir bikin RPS gitu kan. Nah, biasanya gitu ya, biasanya pada waktu kita mengajar 3 kelas yang berbeda seperti tadi, jadi kita itu dalam proses mengajar itu jadi improvisasi gitu loh Bu. Jadi improvisasi. Misalnya yang kelas A ini ya wis cara pinter-pinter tak kayak soal sing wangel misalnya. Iki kelas sing rodok males areke tak kayak sing lebih low misalnya kayak gitu. Nah, itu nantinya kan kepingin di akhir semester wis paling enggak timbangnya gak ono ya. Di akhir semester kepinginnya diwujudkan dalam bentuk RPS atau RPP tadi gitu. Nah, itu sebaiknya gimana? Apakah ya RPS-nya 1 gitu, tapi RPP-nya mungkin bisa dibedakan ini RPP kelas C1, C2, C3 atau gimana? Tapi kan dalam satu kelas toh Bu Rina, ya nggak sih? Beda C1, C2, C3 beda kelas. Oh, iya. Oh beda kelas. Satu sih menurut saya, kalau RPP-nya aja. RPP. Tapi kalau kita harus membuat 3 RPP itu loh Bu Rina ya. Luar biasa. Luar biasa sih, ya kan? Menurut saya enggak usah dibedakan sih. Kalau bisa. Nah, ini salah satunya kan untuk mengantisipasi tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman, ternyata pada waktu ngajar di kelas itu kok nggak kecapai, nggak sesuai sama RPS-nya gitu. Mungkin ya enggak apa-apa sih di RPP-nya aja. RPP-nya, metodenya mungkin dibedakan. Atau mungkin boleh nggak, misalnya di RPS itu kita tuliskan materi ada bab 1 sampai bab 5, ini hukumnya wajib tersampaikan gitu ya. Ada bab 6 sama bab 7 ini sunnah aja. Misalnya memang secara waktu dan secara kemampuan mahasiswanya oke, kita sampaikan. Tapi kalau enggak, nah misalnya ada opsional kayak gitu, boleh enggak di RPS dituliskan kayak gitu? Gimana enggak Bu? Enggak apa-apa. Tapi kan ya bedaan ini. Kalau yang ada di RPS itu kan materi-materi yang harus kita sampaikan gitu ya. Kemudian itu tujuannya dari capaian mata kuliah tadi gitu kan. Kemudian diruntut sedemikian rupa agar materi A itu adalah
kemampuannya harus dicapai dulu, kemudian materi B, materi A mendukung materi B mendukung materi C, kan diurut seperti itu Bu Rina. Nah, kalau memang ada hal yang tidak terlalu penting, nah itu mungkin di pengayaan aja, dikerek-kerek no atau gimana. Tapi kalau itu kalau materi-materi itu berkesinambungan, maksudnya secara urutan, ini kudu dicapai dulu, materi A harus disampaikan dulu, kemudian materi B baru bisa dipahami, kemudian materi C harus bisa dipahami. Soalnya kita sebagai manusia ada teori pembelajaran, kalau kita bisa memahami sesuatu, kalau pemahaman kita sebelumnya itu berkaitan dengan apa yang kita harus itu tadi pahami selanjutnya. Itu. Maksudnya Bu Rina kan ada yang sunnah gitu toh. Ya. Nah, kayak selingan-selingan mungkin gitu ya. Ya, materi tambahan lah. Materi tambahan. Ya mungkin lek ndak harus urutan gitu ya, dikerek-kerek noe ndak apa-apa Bu di terakhir-terakhir. Tapi kalau menunjang pemahaman sebelum-sebelumnya, prinsipnya adalah kalau dia menunjang pemahaman setelahnya ya harus disampaikan. Gitu. Oke, Bu Lilis, sip. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak Sunu ini kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Sunu. Jadi pemahaman mahasiswa mungkin saya tambahkan lagi, ya gimana ya, kita ada banyak strategi, ada banyak metode, mungkin Bapak Ibu yang bisa dipelajari gitu ya, bagaimana agar bisa mahasiswa bisa memahami, ya nggak bisa sempurna juga, cuman mungkin kalau dengan adanya strategi seperti itu, mungkin ada diskusi dan lain-lain, nah mungkin bisa termotivasi, kalau termotivasi mau belajar senang gitu, biasanya bisa nyantol gitu ya. Itu tergantung lagi dari pribadi masing-masing sih ke mahasiswanya. Cuman kalau dosen ya diusahakan seperti itu. Nah nanti kalau memang enggak paham, nah mungkin bisa ada remedi atau gimana, mungkin ada pengayaan lagi, dievaluasi gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Ya mungkin atau ada yang punya pengalaman lain, mungkin Bapak Ibu bisa ini di apa Bu? Berbagi. Nah, bisa share. Oke Bu, makasih Bu Rina. Oke, monggo Pak Sunu. Oke, memang RPS ini sebenarnya bagus Bu ya. Jadi sebagai standarisasi sebuah kampus besar itu memang mengacunya dari RPS, RPP, ini memang standar Bu ya. Tapi kita juga harus kembali lagi sejauh mana resource kita ya. Resource itu dalam artian bahan baku kita. Di sini adalah mahasiswanya gitu Bu ya. Artinya kalau saya mengingat dulu pernah diskusi dengan Prof Dagleng ya, mungkin yang dari teman-teman UM tahu, Prof Dagleng itu ada sampai profesor. Ya dia selalu Pak Degeng itu dia selalu melawan RPS karena dia konten kuliahnya adalah apa yang ada saat itu di dalam kelas, dia yang dijalankan, itu seperti itu. Tapi secara hukum memang standar dari suatu pendidikan kan harus ada RPS, ada RPP, seperti itu. Nah, kembali lagi, saya tanya, kenapa Prof kan seperti itu? Ya kita lihat bahan bakunya. Kalau kita mengacu kepada RPS pure murni, apakah SDM-nya, dalam tanda petik di sini adalah mahasiswa kita seragam, sedangkan di kampus kita Asia itu sangat-sangat heterogen gitu loh. Itu yang harus jadi PR ya, artinya kan seperti itu. Oke lah, saya tadi dari diskusinya Bu Rina dan sebagainya sangat-sangat setuju ya, idealnya seperti itu gitu loh ya, idealnya dalam menjalankan suatu kegiatan perkuliahan gitu loh ya. Maka di kita itu kan sebenarnya dituntut dua hal kan, satu harus turun ke bawah ke mahasiswa, satu harus turun ke atas, aturan dikti seperti itu pada saat ada visitasi, bagaimana RPS-nya tersampai atau tidak. Nah, pertanyaannya pada saat divisitasi, nah itu kembali lagi. Nah itu yang saya bilang tadi. Kalau mau ideal-idealan memang dengan RPS itu sangat ideal, tapi kembali lagi gitu loh Bu. Artinya di situ. Lah, disinilah akar permasalahannya yang harusnya diselesaikan gitu loh. Kalau hanya masalah idealis, saya kira semua sudah paham ya, saya kira Bapak Ibu dosen ya, karena sudah lama, sudah dosen, ya kan, dan apalagi yang namanya dosen itu standarisasi RPS sudah paham semua, karena pada saat teman-teman Serdos pun syaratnya sudah pekerti lah, di situ sudah digodok juga gitu loh ya. Itu mungkin dari sinilah
Mungkin ada beberapa Bapak Ibu dosen yang tidak menjalankan RPS, mungkin saya nggak tahu ya, karena mau tahu betul di dalam kelasnya itu bagaimana gitu loh ya. Apakah hanya mengejar materi di RPS atau memang hanya satu step aja, tapi yang penting dasarnya kuat. Mungkin ada juga seperti itu, dosen-dosen seperti itu. Gitu. Tapi saya yakinnya bahwa dosen di Asia pasti sudah paham tentang apa sih manfaat dari RPS tersebut gitu loh Bu. Jadi kembali lagi, monggo kalau mau diskusi, kita lebih baik diskusi yang lebih rendah dulu aja. Gitu loh, tapi benar-benar bisa kena ke mahasiswanya gitu loh ya. Karena ya kembali lagi mahasiswa kita itu sangat-sangat heterogen ya. Ya, saya mendampingi Asia, kalau Pak Watur kemarin ngupload 20 tahun, saya kira saya juga 20 tahun gitu loh ya. Bukannya hal yang lama, tapi saya kira itulah mahasiswa kita gitu loh. Sangat-sangat heterogen gitu loh ya. Itu yang menjadi acuan gitu loh ya. Tapi bagaimana menyamakan itu tadi. Nah, jadi saran saya lebih baik kita coba bagaimana sih idealnya kan gitu loh ya, bukan idealisnya gitu loh ya. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Tapi sekali lagi saya yakin Bapak Ibu dosen yang di Asia pasti sudah paham tentang RPS itu. Kalau misalnya mau disuruh ngerjakan dan sebagainya pasti bisa. Cuma ya tadi bagaimana RPS yang sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing, sesuai dengan kekuatan mahasiswa masing-masing di kelas tersebut. Dan seperti itu. Saya kira itu aja Bu. Mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Sunu. Terima kasih banyak Pak Sunu. Ya, saya juga sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Sunu. Makanya sebenarnya tadi yang saya sampaikan ke Bu Lilis itu kan saya juga menanyakan apakah RPS bisa ditowo. Intinya kan gitu Bu ya. Tadi ada yang sunat, mungkin yang bisa disampaikan. Satu kelas X mungkin perlakuannya beda sama kelas Y dan sebagainya. Nah, itu kan karena juga melihat kondisi mahasiswa kita di kampus gitu. Nah, kalau secara dokumen mungkin RPS RPP memang terlihat sangat kaku ya Bu Lilis ya. Dan seperti yang dari tadi sudah kita diskusikan, sebenarnya juga sulit untuk melaksanakan itu secara benar di kampus terkait dengan seperti yang disampaikan Pak Sunu, kondisi mahasiswa kita, terus ya mungkin bisa jadi dosen kita juga, misalnya saya tiba-tiba suruh ngajar jaringan ya, mungkin saya nggak akan bisa untuk ngajar sampai CP-nya tercapai semua, kayak contoh kayak gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi akreditasi dan sebagainya memang iya gitu ya, RPP RPS harus kita sediakan secara sesuai dengan format dan aturan dari pemerintah. Tetapi saya juga menyampaikan ke Bu Lilis, Bu, buat deh RPS yang sederhana, misalnya yang hanya satu lembar aja gitu ya, yang menunjukkan rencana global yang bisa menjadi guideline buat dosen untuk mengajar dalam satu semester. Tadi kayaknya udah dibuatkan secara template sama Bu Lilis, cuman mungkin Bu Lilis juga nggak sempat buat contohnya ya. Mungkin salah satu contoh kalau ada bikin contoh untuk satu mata kuliahnya, ya misalnya Bu Lilis apa ini. Kemarin saya diskusi sama Bu Lilis ini gitu. Jadi nggak usah terlalu detail gitu ya, tapi kurang lebih sudah bisa memberi gambaran kepada kita bahwa dalam satu semester ke depan kita sebagai seorang dosen itu apa saja yang mau diajarkan. Nah, nanti tinggal menyesuaikan, tinggal diadaptasikan dengan kondisi kelas masing-masing. Jadi misalnya di kelas masing-masing Bapak Ibu, kondisi mahasiswanya bagaimana, mungkin bisa jadi, tadi kan kalau di RPS yang benar kan ada lebih banyak kolom Bu ya, di sana bentuk metodenya bagaimana, nah itu mungkin bisa berubah-ubah setiap Bapak Ibu tergantung dari kondisi kelasnya masing-masing. Tapi paling tidak ada materi pokoknya. Bahkan kalau RPS yang sederhananya gitu ya, yang satu lembarnya itu kalau saya mungkin tanpa tanggal juga nggak apa-apa Bu Lilis gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi di kelas A teori bias itu saya sampaikan 1 kali pertemuan, tapi di kelas B ternyata butuh 3 kali pertemuan gitu. Jadi bisa lebih fleksibel, tetapi materinya, poinnya apa saja kita tuliskan di sana. Bisa juga seperti itu gitu. Nah, di sini kita terbuka juga, Bapak Ibu, monggo silakan semua kita buka untuk diskusi. Menurut Bapak Ibu, seperti apa sih RPS kira-kira ya?
kira-kira yang versi Asia gitu ya, yang benar-benar bisa mengguideline kita dalam mengajar, Betul. yang bisa masuk ke mahasiswa dan membantu kita sebagai dosen untuk ngajar gitu. Kira-kira bentuknya seperti apa yang enak gitu. Nah, nanti kalau untuk urusan yang formalitas secara dikti gitu, bisa kita selesaikan sampai akhir semester. Tapi kalau bisa di awal semester nanti ke depannya kita semua sudah bikin RPS secara sederhana. Kurang lebih ya seperti ini ya Bu Lilis ya. Iya. Minimal pokok bahasannya apa gitu ya, pokok bahasannya apa. Nah, itu yang menjadi standarisasi. Mungkin kalau sampai ada beberapa dosen yang mengajar kelas paralel yang satu mata kuliah yang sama gitu, jadi supaya sama juga gitu. Mungkin nambahkan Bu Rina, sebenarnya kan RPS itu juga bisa fleksibel ya, karena kenapa kok saya bisa bilang fleksibel, karena dia bukan undang-undang. Kecuali kalau undang-undang kemudian sudah disahkan dan lain-lain itu harus dituruti, kalau tidak dituruti harus dihukum kan gitu ya. Kalau RPS kan sebenarnya rencana masing-masing individu, dosen. Mungkin kalau biar lebih berkesinambungan karena satu instansi ya harus diskusi dan lain-lain disepakati dengan mempertimbangkan juga kemampuan. Saya rasa bukan hal yang bertolak belakang dengan yang harusnya kita jalani. Sebenarnya RPS itu adalah rencana kita dalam pembelajaran satu semester itu melalui evaluasi sebelumnya, gitu. Mungkin kurikulumnya ya dimaksud ya, kurikulumnya terlalu tinggi atau bagaimana. Nah, itu perlu dievaluasi juga. Tapi sedangkan RPS itu suatu alat yang menunjang para dosen ya, bagaimana agar pembelajarannya itu efektif gitu ya, apa yang dia rencanakan gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak pada di lapangannya mungkin gitu ya, kok tidak berlangsung dengan baik dan lain-lain, itu sebagai bahan evaluasi. Tapi kalau mungkin ya sebagai batasan bahwa kalau mata kuliah itu nanti menunjang pemahaman kepada mata kuliah yang lain dan itu akan berpengaruh pada capaian lulusan, saya kira bagian itu yang harusnya benar-benar dituruti, mata kuliah yang harusnya dipahami tadi gitu. Kecuali mungkin mata kuliah yang katanya Bu Rina sunnah, nah itu oke, itu mungkin tidak terlalu yang harus diajarkan mungkin gitu, oke lah seperti itu. Saya rasa kalau bisa sih RPS yang baik itu memang benar-benar bisa diaplikasikan. Kalau memang tidak diaplikasikan berarti dievaluasi Jadi, lagi. Pada intinya di awal semester kita wajib harus membuat rencana gitu ya Bu Lilis ya. Betul. Pada waktu kita menjalankan bukan berarti harus kita menyarankan harus sesuai dengan rencana itu, tapi Bapak Ibu juga boleh menyesuaikan dengan kondisi kelas dan kondisi yang lain masing-masing, kondisinya masing-masing. Tapi apapun yang Bapak Ibu lakukan selama satu semester, kalau bisa di akhir semester itu dievaluasi dan dicatat. Betul. Nah, kira-kira yang salah bagian mana nih? Pasti ada. Tidak ada salahnya Bapak Ibu melanggar RPS sebenarnya gitu ya, tetapi ya tetap tadi harus dicatat, nanti diharapkan di semester ke depan RPS-nya ya diperbarui sesuai dengan kondisi yang sebelumnya kemarin. Oh ternyata rencana saya kemarin terlalu tinggi ya, mungkin di downgrade sedikit gitu ya. Terus pada waktu semester depan lagi ternyata coba dijalankan kok terlalu tinggi ya, di downgrade lagi misal kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak apa-apa juga kalau mau dilanggar, tetapi ini tetap menjadi standar, apalagi kalau ada beberapa dosen yang mengajar kelas paralel itu. Jadi supaya ya saya yakin Bapak Ibu ini ya biasanya berkomunikasi, tapi kadang kan yo pada waktu mau komunikasi akhirnya kebablasan ngerumpi sing liyane Bu ya. Iya. Jadi, kesalahan kita kan selama ini ya wes lah pokoknya digawe penunjang atau tugas memenuhi tugas dari prodi bendak dikerja-kerja mungkin gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam pelaksanaannya kok RPS itu kita lakukan seperti itu Bapak Ibu.
kita ini memang untuk rencana kita ke depan dalam 1 semester, sebagai acuan kita dalam mengajar agar pengajaran kita bisa tepat sasaran, dan mungkin kalau ada sesuatu hal yang perlu kita evaluasi, dievaluasi gitu ya, sampai nanti RPS itu benar-benar bagus mungkin gitu ya. Karena ya memang harus disesuaikan kondisi. Itu rencana kita sendiri. Kalau kita tidak melakukan ya berarti yo bukan rencana namanya. Gitu Bu Rina. Oke. Saya tambah sedikit Bu. Monggo Pak Iya Pak Sono, Sono. monggo. Jadi apa yang dikatakan Bu Rina, Bu Lilis itu benar ya. Memang rencana RPS kan rencana kita. Contohnya aja misalnya kayak saat ini saya ngajar tentang framework. Ya kan di rencana saya minggu ini harusnya sudah sampai framework Ionic gitu ya. Tapi melihat kondisi mahasiswa, infrastruktur, sehingga sampai pertemuan keempat pun masih di tahap Apache Cordova pun masih tahap setup gitu loh. Sedangkan target saya harusnya sekian minggu ini sudah rencananya sudah sampai Ionic misalnya seperti itu. Nah itu makanya tadi yang saya bilang tadi kita nggak akan bisa pure menggunakan RPS pada saat di kelas. Jadi kita selalu pasti akan mengalami perubahan-perubahan di situ. Biarpun itu sudah kita rencanakan. Karena kita kan nggak tahu pada saat kita masuk itu kemampuan mahasiswanya bagaimana. Ya kecuali kalau kita mendampingi mahasiswa itu dari semester 1, 2, 3 pada saat semester 4, oh kemampuannya seperti ini, saya sudah bisa membuat RPS yang kira-kira hampir goal-nya itu sudah mungkin bisa sana gitu loh. Itu gambarnya seperti itu. Tambahannya seperti itu. Sehingga kembali lagi ya tadi ujung-ujungnya pasti adalah di kelas gitu loh ya. Itu yang akan bisa tersampaikan RPS-nya tersebut. Oke, gitu aja tambahan saya. Makasih Bu. Oke, setuju Pak Sono, setuju sekali. Jadi ya dari RPS yang sudah direncanakan di awal tadi, gampangannya kan ternyata tidak bisa diimplementasikan dalam 1 semester, yaitu tadi Pak, kita berharap sih di akhir semester dievaluasi dan RPS-nya disesuaikan dengan apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Jadi supaya nanti semester semester selanjutnya setelahnya kita RPS-nya lebih dekat dengan kita, gitu. lebih sesuai dengan kenyataan yang kita jalani. Intinya seperti itu. Oke, Bu Rina. Betul. Mungkin ada pertanyaan lagi apa? Sudah 11.41 Bu Rina? Kan belum jam 12. Monggo Bapak Ibu masih terbuka siapa yang mau. Mungkin teman-teman dari FEB ini ada Pak Agus PS, ada Pak Aziz. Kalau mau berbagi bagaimana, ada Pak Adit juga. Atau yang dari Prodi ini, Pak J, Bu Rizka, Pak Handri, Pak Faldi, Pak Samsul, mungkin mau cerita selama ini RPS-nya seperti apa yang dikumpulkan sama Bapak Ibu ke Prodi, apakah sudah sesuai atau seperti apa bisa disampaikan. Mungkin sambil bikin RPS, sambil membayangkan, oh kemarin tuh di kelas kayak gini. Itu kan lebih enak ya Bu Rina ya. Kalau kita mengarang indah kan ya ngarang akhirnya enggak tapi muluk-muluk gitu. Sebenarnya kalau kita memaksa diri kita membuat RPS sekarang sudah jauh lebih enak sebenarnya ya. Seperti yang disampaikan Pak Sono tadi, kita baru tahu, kita nggak tahu kalau di awal sebelum ngajar itu nanti kelas yang kita masuk itu mahasiswanya kayak apa gitu. Nah sekarang kan kita sudah berada di minggu kelima ini ya, besok ya. Berarti kan kita juga sudah tahu kondisi kelas kita kayak apa, terus materi apa saja yang ingin kita sampaikan. Nah, kita tinggal noto lebih terstruktur aja mungkin ya. Sudah tahu kondisinya seperti ini. Wah, anak-anak kayaknya nggak mungkin nyampe nih, di pertemuan 10 sudah nyampe materi ini gitu ya. Mungkin bisa diatur kembali seperti itu. Betul. Monggo. Mungkin ada yang tanya afektif, psikomotorik. Siap menjelaskan. Ya mungkin dulu kenapa kok tadi di ini enggak sama Bu Lilis, kalau kayak C P ya CPA gitu ya. Iya, CPA. Ada sampai berapa? Ada sampai 6 ya kalau nggak salah ya. Kalau C sampai 6, kalau P sampai berapa ya?
Aku loh ya ndak apal, Bu. Nah, ya iku koyo Bu, dengan sisa waktu 16 menit, Bu, mungkin dijelaskan itu aja sedikit, Bu. Mungkin jadi lebih membuka wawasan kita tentang hal itu. Baik, mungkin sedikit mengingatkan. Mungkin kalau ada saya kesalahan juga enggak apa-apa, nanti bisa ini ya diskusi, sharing. Bu, saya punya pendapat gini, mungkin enggak apa-apa. Nah, ini dulu mungkin belum ya, belum itu tokoh pendidikan gitu. Kenapa kok menemukan teori ini gitu ya? Memang kalau orang pendidikan ya itu tugas-tugasnya adalah mengeluarkan teori-teori tentang pendidikan. Nah, dari penelitiannya, kemudian dari meneliti orang-orang itu ketika ya kayak kita lah merasakan gitu ya, ketika kita diberikan materi, nah urutannya adalah kita enggak bisa langsung berkreasi, saya rasa enggak bisa. Apalagi suatu hal baru itu kita enggak bisa langsung ahli kan, seperti itu ya kalau dari Pak Tanadi ya. Satu hal yang pertama kali masih kita coba tidak bisa langsung. Nah, tahapannya adalah Bapak Ibu yang pertama ya paling saya mengidentifikasi, mengerti apa itu konsepnya, mungkin sik moco gitu ya. Kemudian dari membaca, oh dipahami mungkin gitu ya. Nah, mungkin kalau dalam bahasa kita melihat kadang bahasa Inggris gitu ya, menjodohkan dan lain-lain gitu ya. Menjodohkan kata ini dengan gambarnya, mungkin seperti itu. Nah, itu masih namanya remembering. Kalau sudah tahu teorinya, kita akan kepada tahap understanding gitu ya. Nah, kemudian setelah sudah memahami, kita bisa mengaplikasikan. Oh, rumusnya, nah gitu kalau dalam matematika ya, rumusnya kuadrat itu seperti ini. Oh, simbol-simbolnya B itu apa, A itu apa, gitu ya. Kemudian C, A, B, C, rumus kuadrat yang A, B, C itu ya. Nah, tahu paham simbol-simbolnya itu, nah gitu. Kita baru bisa nanti mengaplikasikan, membaca soal, kemudian menggunakan rumus-rumus itu. Nah, itu namanya mengaplikasikan. Kemudian kalau sudah mengaplikasikan, kemudian bisa menganalisis ya. Nah, kemudian menganalisis itu mungkin kalau dalam matematika kita sudah bisa mengerti. Nah, ini kira-kira pakai rumus yang mana, mungkin rumusnya sudah banyak gitu ya, enggak cuma satu rumus, tidak hanya mengaplikasikan, tapi sudah banyak rumus, kemudian bisa, oh ini harusnya tahapnya ini pakai rumus ini, kemudian setelah itu pakai rumus ini. Nah, itu kalau menganalisis. Kemudian mengevaluasi itu mungkin dalam pembelajaran kita itu sudah bisa, oh ini tidak benar kalau mungkin ada pertanyaan gitu ya. Kemudian pertanyaannya apa? Misalnya akar kuadrat gitu ya. Akar kuadrat itu kalau di dalam akar gitu ya. Di dalam akar tidak boleh negatif atau tidak boleh negatif. Nah, itu sudah bisa mengevaluasi. Oh, jadi nanti gitu ya. Itu evaluating. Kemudian creation itu berkreasi, membuat soal, sudah bisa membuat soal, sudah bisa membuat jawaban, mungkin ya tidak mencontoh dari manapun. Nah, itu sudah bisa termasuk dari kreasi. Ya, disesuaikan dengan mata kuliah Bapak Ibu. Kira-kira yang mana? Saya pun sendiri kadang juga ini dalam mengaplikasikan ini ya benar tidak betul-betul sempurna. Kadang tak kira-kira oh ini paling gitu ya. Analyzing gitu ya. Paling ya, gitu. Kemudian kalau yang psikomotorik, nah itu lebih ke keterampilan. Kadang kita membuat mengerjakan soal gitu ya. Nah, itu keterampilannya dalam menggunakan rumus. Nah, itu juga perlu dilihat gitu. Itu namanya keterampilan. Kadang juga kalau yang di mata kuliah TI yang praktikum, nah itu mudah sekali dalam ngecek psikomotorik. Nah, mungkin kalau dalam mata kuliah teori seperti saya gitu ya, di matematika dasar dan lain-lain, akhirnya kadang agak makso. Tapi kan memang harus dimasukkan semua ya keterampilan-keterampilan ini di dalam tiap mata kuliah gitu dulu.
seingat saya seperti itu dulu waktu bekerja, harus semuanya dalam kemampuan yang diharapkan itu harus ada 3 capaian. Harus mengandung afektif, harus mengandung psikomotorik, harus mengandung afektif gitu ya. Nah, kalau ya kita bayangkanlah dalam suatu dalam pelajaran olahraga lah Bapak Ibu. Kadang kan kita tidak bisa langsung, namanya keterampilan, kita kan tidak bisa langsung secara natural gitu ya kan. Pasti menjiplak dulu, nah mungkin imitasi dulu, mempraktekkan dulu apa yang dicontohkan, kemudian mencoba memainkannya, mendemonstrasikan, nah menjiplak, kemudian mempraktekkan gitulah manipulasi itu ya, kemudian melakukannya dengan lebih benar. Nah, kalau manipulasi mungkin masih ada salah-salahnya, ini sudah presisi, sudah benar gitu ya, dengan teliti gitu ya. Kemudian artikulasi itu sudah bisa membuat variasi, mau melempar bola dengan jarak sampai 30 meter dengan gaya apa mungkin gitu ya, itu sudah artikulasi. Kemudian saking ahlinya sudah naturalisasi dengan banyak-banyak gaya, mungkin seperti itu, dengan lebih cepat, dengan lebih spontan gitu. Itu psikomotorik. Nah, mungkin ini dalam mata kuliah yang praktikum, dalam yang DKV gitu ya, yang lebih banyak proyeknya. Nah, ini sangat bisa untuk melihat psikomotorik. Mungkin yang di mata kuliah teori lah yang agak sulit dalam ngecek ini yang apa ya, kira-kira penemukan nilai psikomotoriknya itu dari mana gitu, kadang masih ini, tapi bisa lah Bapak Ibu. Kemudian kalau afektif itu lebih kepada sikap. Nah, mungkin di dalam kelas gitu ya, dalam satu pertemuan Bapak Ibu ingin ngecek sikapnya mahasiswa seperti apa. Dia mungkin pada tahap maunya organization. Nah, berarti kalau organization itu ya mungkin metode yang kita perlu lakukan adalah dengan ya seperti tadi mungkin metodenya pakai jigsaw. Nah, itu kan ada kelompok, ada namanya nanti ketua gitu ya, ada yang nanti presentasi. Nah, mungkin itu kalau kita mau mencapainya di organization seperti itu. Nah, mungkin tidak bisa langsung juga. Nah, mereka memahaminya juga dari mungkin di awal-awal pertemuan kita bikin receiving gitu ya. Tapi kalau sudah tahap presentasi ya Bapak Ibu ya, tahap presentasi mungkin sikapnya dari mahasiswa yang paling enak dicek itu ya dia masih mau menanyakan, enggak apa diem aja gitu ya. Kemudian apalagi responding. Nah, ini menawarkan diri itu mungkin kalau Bapak Ibu ingin ngecek respondingnya ya mungkin menawarkan soal seperti itu. Gitu. Kemudian kalau valuing itu menunjukkan, melaksanakan, dan menggabungkan diri. Nah, ini mungkin kata-kata ini ya. Tapi ya dalam prakteknya pun dalam satu subbab atau satu bab itu ya kita memang agak meraba-raba mana yang kira-kira jadi afektif yang akan kita capai untuk mahasiswa-mahasiswa itu mau mencapai yang tahap mana gitu. Jadi maksudnya kalau dalam satu mata kuliah kita dalam satu tatap muka, bukan satu tatap muka ya, satu mata kuliah, satu bab lah. Karena kemampuan yang diharapkan itu kan di bab ya. Nah, di situ nanti sebenarnya kalau idealnya itu ada rubrik gitu ya, semacam rubrik atau pengamatan gitu ya kalau mau ideal. Tapi kan kadang kita di dalam kelas itu ya secara kasat mata kalau kita ingin meminta mahasiswa sampai bisa organization, ya wes lah pokoknya anak ini beberapa anak sudah bisa merumuskan atau menghubungkan atau mengaitkan gitu ya. Gitu. Nah, ya saya rasa tidak bisa ideal lah kalau di dalam kelas ya diusahakan lah semaksimal mungkin. Gitu. Kemudian kalau characterization, nah ini ya dengan cara melihat kata-kata kerja ini aja Bapak Ibu kalau menyusun di RPS gitu ya. Kalau dalam prakteknya ya
intinya adalah kita dalam pembelajaran itu kalau bisa ya jangan hanya memberikan teori tapi juga memperhatikan afektif atau sikap lah. Maksudnya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau harus melihat yang mana itu kan memang secara dokumen, kalau memang bisa tercapai, kalau bisa ya memang bisa tercapai. Begitu. Mungkin ada pertanyaan. Gimana Bu Rina? Oke, sip. Nanti semua bahan-bahannya di-share ya, Bu ya. Oke, Bu Rina. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan paparan dan mulai ingat-ingat kembali tentang RPS, besok hari Minggu mungkin bisa diresapi dan diimpikan dulu ya. Mulai hari Senin coba dicari lagi file-file lama tentang RPS kita gitu ya, tentang mata kuliah yang sedang kita ampu dan dicoba untuk disusun kembali pelan-pelan. Disesuaikan saja dengan apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini gitu ya, disesuaikan dengan kondisi saat ini, ngajarnya online atau mungkin ada yang ngajarnya hybrid, terus kemudian metodenya, kalau misalnya nggak tahu nama metodenya apa, dituliskan detailnya aja nggak apa-apa misalnya gitu ya, menuliskan jawaban melalui chat di Zoom gitu pun nggak apa-apa gitu. Jadi sementara coba Bapak Ibu tuliskan real apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini gitu ya. Betul, rencananya berarti kan kita sudah hampir berada di setengah semester ya, setengah semester ke depan itu mungkin kita bisa belajar dari setengah semester yang sudah kita jalani, kira-kira rencana setengah semester ke depan apa yang kita rencanakan setelah UTS sampai dengan akan UAS. Nah, minggu depan, tanggal berapa minggu depan tuh? Tanggal 10. Minggu depan tanggal 10 diharapkan RPS-nya Bapak Ibu sudah jadi gitu ya. Nanti akan disediakan link untuk pengumpulannya, akan di-share di grup WA. Terus kemudian mungkin ini Bu, formulirnya sudah saya buatkan sih, tapi nanti tak konsultasikan dengan prodi dulu deh biar tepat sasaran dalam pengumpulannya. Oke, siap itu. Minimal Bapak Ibu sudah bisa membuat yang versi sederhana dulu tadi ya Bu Lilis ya. Jadi atau nanti dari Bu Lilis yang versi sederhana dikasih deadline kapan gitu ya, yang versi detailnya kasih deadline kapan, nanti semua formatnya akan di-share oleh Bu Lilis, format yang sederhananya bagaimana, format yang detailnya bagaimana. Jadi sekali lagi format yang sederhana adalah yang Bapak Ibu gunakan dalam mengajar gitu ya, bisa membantu Bapak Ibu dalam mengajar. Waduh, besok aku ngajar apa ya? Nah, lihat aja RPS-nya yang sederhana itu diharapkan bisa membantu kita. Kalau untuk versi yang detailnya, kalau misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan itu sebagai acuan sangat baik, tapi kalau misalnya Bapak Ibu cukup rumit, waduh rumit aku lihat RPS seperti itu, minimal RPS yang detailnya nanti kita dokumentasikan untuk kepentingan akreditasi dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi seminggu 2 minggu ya, 2 minggu ke depan ini harapannya semua RPS dari semua mata kuliah yang Bapak Ibu ampu itu sudah terkumpul di prodi masing-masing ya. Jadi nanti ada linknya, akan kita sampaikan ke prodi, akan tulis mata kuliah apa yang belum dan sudah mengumpulkan. Untuk yang selanjutnya nanti akan kita informasikan juga untuk menyemangati Bapak Ibu yang belum gitu ya, supaya sama-sama sudah semua gitu. Rina, gimana kalau kita sepakati langsung aja sama Bapak Ibu ini? Kira-kira minggu depan Bapak Ibu untuk RPS sederhana dari semua mata kuliah Bapak Ibu dikumpulkan. Yang sederhana aja dulu, yang sederhana. Maksimal minggu depan harus terkumpul ya Bapak Ibu. Maksimal hari Jumat gimana Bu Rina? Oh oke. Tanggal hari Jumat. Ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sempat ngecek kita, biasanya kok atau hari Kamis. Oh hari Kamis.
Oh iya Jadi, ya, kalau saya yang sederhana harapannya kan gini, gampang. Saya harapannya gini Bapak Ibu, kan secara materi sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu, dan hari ini semua materi juga sudah diberikan oleh Bu Lilis. Jadi Sabtu minggu depan tanggal 10 kemungkinan besar kan sudah nggak ada materi, kecuali Bapak Ibu ada kesulitan kok gini kok gitu, bisa diskusi dan bertanya lagi. Nah harapannya nanti pas tanggal 10 mungkin Bu Lilis bisa ngecek beberapa RPS yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman, dipilih salah 2 atau 3 untuk coba dipresentasikan supaya sebagai contoh, oh seperti itu yang bingung biar juga ada gambaran gitu loh. Bisa seperti itu Bu Lilis. Oke. Gimana Bapak Ibu minggu depan selesai ya? Paling enggak 1 mata kuliah lah Bu Tanggal Rina ya. 8, tanggal 8. Oke. Enggak, ditoi. Ya, ini tak wakili oke kabeh. Maksudnya gini, kalau kita sepakati, Bu, butuh waktu 1 minggu cukup, atau mungkin 2 minggu, tapi benar-benar kita sepakati gitu loh. Jadi semuanya benar-benar bisa gitu, gimana? Angel ya, oleh ngono ya, paling anak sing nawar sampai Kalau yang 11. sederhana bisa lah. Yang sederhana ya. Sepakat, oh baiklah. Tanggal 8 Bu Rina yang sederhana dulu deh, yang sederhana dulu. Ya, berarti nanti yang detail itu masih 2 minggu lagi Bu ya, yang seminggu ini yang sederhana dulu. Yang nanti kalau RPS-nya sudah oke, kayaknya untuk breakdown ke RPP-nya lebih mudah ya Bu Lilis ya. Nah, betul. Mungkin minggu depan itu yang Kamis, hari Kamis itu adalah RPS sederhana. Sabtunya kita bertemu kembali membahas yang mungkin ada kesulitan dan mungkin ada teman yang sudah selesai bisa dipresentasikan yang lengkap. Seminggu kemudian harus sudah selesai RPS gitu Bu Rina, gimana? Sehingga kita bisa langsung ke RPP. Ya, ya memang gitu. Kan minggu depan lagi sudah materi RPP nanti. Nah, sebelum materi RPP harus sudah punya RPS-nya. Iya, apalagi loh Bapak Ibu, itu kapan lagi loh ya? Nanti itu kan sudah bulan Ramadan, Bapak Ibu kita itu harus beribadah dengan menyelesaikan RPP RPS kita ya. Ada libur awal puasa ya Bu? Ada nggak ada Bu? Bu Widya, kapan Asia ada libur awal puasa? Nah kan pemateri RPP kita kayaknya sudah sangat siap sekali ini. Buatlah RPS senyaman mungkin Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan, aduh aku enggak terlalu muluk-muluk like tekniknya. Oke lah, sak kemampuan. Yang penting adalah selesai ya kan, bikin gitu ya Bu Rina ya. Yang penting selesai daripada sempurna Bapak Ibu. Sempurna itu nanti diedit-edit. Pada intinya ya disesuaikan sama kenyataan kita ya. Nggak usah searching nyari di internet misalnya RPS struktur data. Wah, di internet RPS A sampai Z gitu. Ternyata kita aktualnya di sini A sampai D. Yo, sekarang kita bikinnya A sampai D aja ya. Apa yang kita lakukan gitu. Apa yang kita lakukan selama ini dalam mengajar. Betul. Yang pasti kan sudah ada kontrak kuliah juga kan Bapak Ibu ya. Jadi paling tidak pahamlah apa materi yang ini berapa kali pertemuan dan lain-lain. Gitu. Bu, template-nya mungkin Bu biar sama semua Bu dibagi. Oh iya siap. Oh iya siap Bu Puji. Nanti kita sebarkan. Pak Adit unmute loh. Pak Adit mau ngomong silakan. Bu. Itu untuk Fakultas Teknik apa sama FEB? Oh ya Pak Adit juga semua peserta di sini. Kan kita di sini belajar bareng-bareng Pak. Ya ya. Pak Adit be like, waduh, aku ini kesalahan masuk sini aku. Pak Adit, minggu depan semua teman-teman diajak ya, kita belajar bareng-bareng di sini. Teman-teman yang FEB kalau memang tidak disibukkan diajak sekalian semua Pak ya. Materinya apa aja Bu Rina kira-kira? Kenapa Pak Adit materinya? Mungkin promosi Bu Rina, promosi materinya kira-kira. Sudah saya share kok, sudah saya share di Bu Aning, ada pertemuan 1 sampai 12 sudah belum disampaikan di grupnya tadi, grup FEB. Sudah ada sih. Ya, sudah ada rundown-nya, ada 12 kali Sabtu, Pak. Oke.
Terima kasih Pak Adit. Sama-sama, Bu.